Beberapa hari setelah Lebaran, seluruh keluarga suami saya pergi piknik bakar-bakaran ke tepi sungai. Saya yang menyiapkan semua bekal sejak subuh. Lalu di detik terakhir, ibu mertua saya menatap saya dingin dan berkata, "Kirana, kamu di rumah saja, jaga apartemen, cuci piring." Cuci semua spray. Pintu jati itu terbanting. Saya ditinggalkan sendirian di tengah tumpukan piring kotor. Mereka tidak tahu, apartemen mewah tempat mereka tinggal setahun ini adalah milik pribadi saya. Dan hari itu, kesabaran 5 tahun saya akhirnya putus. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di saluran kita. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol berlangganan supaya kalian tidak ketinggalan kisah-kisah kehidupan yang penuh pelajaran seperti hari ini. Kisah ini mengajarkan kita satu hal. Kesabaran seorang wanita itu ada batasnya. Dan ketika batas itu terlampaui, yang tersisa bukan air mata, melainkan keberanian. Nama saya Kirana, 32 tahun. Saya bekerja sebagai pengelola properti, dan sebentar lagi saya akan membuka sebuah kafe buku kecil milik saya sendiri. Sudah 5 tahun, saya menjadi menantu di keluarga Pratama. 5 tahun saya menelan banyak hal, demi satu kata, damai. Saya tinggal di sebuah apartemen mewah di lantai 20, di kawasan Menteng. Apartemen itu peninggalan ayah saya. Ayah meninggal 3 tahun sebelum saya menikah. Beliau meninggalkan 2 hal untuk saya, apartemen ini dan sebuah ruko komersial di dekat Sudirman. Semua atas nama saya, hitam di atas putih. Tapi tidak ada satupun dari keluarga suami yang tahu kebenaran itu. Saya menyembunyikannya, bukan karena licik. Saya hanya ingin menjaga muka suami saya di depan kerabatnya. Saya ingin Bagas tetap merasa menjadi kepala keluarga yang menafkahi. Sekarang saya menyadari, itulah kesalahan terbesar saya. Suami saya bernama Bagas Pratama, 36 tahun. Dulu, saat kami pacaran, dia lembut dan penuh perhatian. Dia bilang, saya adalah wanita paling kuat yang pernah ia temui. Saya percaya. Saya pikir pria seperti itu akan menjaga saya seumur hidup. Ibu mertua saya, Bu Ratna, 60 tahun. Seorang wanita yang gemar pamer di depan tetangga. Wajahnya selalu terangkat tinggi, seolah dunia berutang hormat padanya. Sejak hari pertama, Bu Ratna tidak pernah benar-benar menerima saya. Bukan karena saya kurang baik, justru karena saya terlalu mandiri. Di rumah itu masih ada adik ipar saya, Wisnu, dengan istrinya, Rini. Pasangan muda yang baru punya anak. Rini punya suara melengking yang selalu menusuk telinga dan punya kebiasaan menyuruh saya seperti menyuruh pembantu. Setahun yang lalu, usaha Wisnu bangkrut. Mereka kehilangan kontrakan. Dengan setengah memaksa, Bu Ratna meminta agar seluruh keluarga pindah ke apartemen saya. Sementara waktu, katanya, saya yang tidak ingin ribut mengiyakan. Saya pikir sebentar saja. Sebentar itu menjadi 1 tahun penuh. Lalu mereka memperlakukan rumah saya seolah milik mereka. Bu Ratna mengatur dapur saya. Rini menata kamar tamu jadi kamar anaknya. Dan saya, pemilik sah apartemen ini, justru menjadi orang asing di rumah saya sendiri. Selama 5 tahun pernikahan, saya menahan banyak hal yang seharusnya tidak saya tahan. Saya menyerahkan seluruh gaji bulanan saya kepada Bu Ratna. Untuk mengelola urusan keluarga, saya menyisihkan makanan lezat untuk suami dan adiknya, lalu makan sisanya. Saya menyembunyikan fakta bahwa apartemen ini milik saya demi menjaga harga diri keluarga suami. Saya pikir pengorbanan itu akan membeli sebuah keluarga yang hangat, penuh cinta suami dan rasa hormat dari ibu mertua. Saya salah. Pengorbanan yang tidak dihargai bukanlah kebajikan. Itu hanya undangan bagi orang lain untuk menginjak kita lebih dalam. Retakan itu mulai terlihat sejak tahun kedua. Saya ingat satu malam, saya pulang larut karena lembur. Saya kelelahan. Di meja makan, Bu Ratna sudah menunggu dengan wajah masam. Bukan untuk menanyakan keadaan saya, tapi untuk menegur kenapa saya pulang terlambat dan tidak memasak. Istri yang baik itu mendahulukan keluarga, bukan pekerjaan. Katanya tajam.
Saya menelan kata-kata itu. Saya hanya tersenyum tipis. Lalu masuk ke dapur. Bagas, suami saya, hanya menonton televisi. Tidak satu kata pun keluar untuk membela saya saat itu. Saya masih berpikir, mungkin saya yang kurang sabar. Mungkin besok akan lebih baik. Besok itu tidak pernah datang. Mungkin kalian bertanya, bagaimana seorang wanita seperti saya bisa terjebak begitu lama dalam keluarga seperti itu? Izinkan saya menjelaskan. Saya tumbuh sebagai anak tunggal. Ibu saya meninggal saat saya masih kecil. Ayah saya yang membesarkan saya seorang diri. Beliau seorang pengusaha properti yang ulet, namun sederhana. Beliau mengajarkan saya satu hal yang selalu saya pegang. Kirana, harta bisa habis, tapi harga diri sekali hilang, susah dikembalikan. Sayangnya, kata-kata itu justru yang paling saya lupakan selama pernikahan. Saya bertemu Bagas di sebuah acara kerja. Saat itu, ia tampak sopan, ramah, penuh perhatian. Ia tahu saya yatim piatu, dan ia berjanji akan menjadi keluarga bagi saya. Aku akan menjagamu, Kirana. Kamu tidak akan pernah sendirian lagi, katanya. Saya yang sejak ayah meninggal merasa begitu sepi, langsung jatuh. Saya ingin sekali punya keluarga. Saya ingin merasakan kehangatan rumah yang ramai. Maka, saat Bagas melamar, saya menerimanya tanpa ragu. Sebelum menikah, ayah saya sudah tiada selama 3 tahun. Beliau mewariskan apartemen mewah di Menteng dan ruko komersial di dekat Sudirman. Keduanya atas nama saya. Itu adalah jerih payah seumur hidup ayah saya. Bagas tahu saya punya properti, tapi ia tidak tahu nilainya yang sebenarnya. Dan saya tidak pernah membahasnya secara terbuka. Saya pikir, dalam pernikahan, soal harta bukan hal yang perlu diributkan. Saya percaya pada cinta, bukan pada angka. Di awal pernikahan, semuanya tampak baik. Kami tinggal berdua di apartemen. Bagas perhatian. Bu Ratna sesekali berkunjung dengan ramah. Saya pikir, inilah keluarga yang saya impikan. Tapi topeng itu perlahan terlepas. Setahun setelah menikah, usaha Bagas mulai goyah. Pemasukannya menurun. Dan di saat itulah sifat asli keluarganya muncul satu persatu. Mereka mulai meminta. Awalnya kecil. Pinjaman untuk modal usaha Wisnu. Lalu biaya pengobatan Bu Ratna. Lalu uang sekolah keponakan. Setiap kali saya yang menutupi. Karena saya merasa sebagai menantu sudah selayaknya saya membantu. Tapi bantuan saya tidak pernah dianggap sebagai kebaikan. Lama-lama ia menjadi kewajiban, lalu menjadi tuntutan, sampai pada titik mereka merasa berhak atas segala yang saya miliki. Ketika usaha Wisnu akhirnya bangkrut total dan mereka kehilangan kontrakan, Bu Ratna datang ke apartemen dengan koper, tanpa permisi. Kirana, kami tinggal di sini dulu, ya, sebentar saja. Kita kan keluarga, katanya. Sambil sudah menata barang-barangnya di kamar tamu, saya menatap Bagas. Berharap ia berkata sesuatu. Tapi Bagas hanya berkata, ya sudah, Kira, mereka kan keluargaku. Masa kita tega mengusir mereka? Keluargaku, kata itu menusuk. Karena dalam kalimat itu jelas siapa yang ia anggap keluarga dan siapa yang hanya numpang. Sejak hari itu, apartemen saya berubah menjadi rumah mereka dan saya pemilik sahnya. Perlahan terdorong ke pinggir. Kamar utama tetap saya tempati bersama Bagas. Tapi sisanya, mereka kuasai. Dapur saya, ruang tamu saya, bahkan tata krama di rumah saya. Semua mereka atur. Saya membiarkannya, karena saya masih percaya pada satu kata itu, damai. Saya pikir, jika saya mengalah, rumah ini akan tenang. Jika saya berkorban, mereka akan luluh. Saya tidak pernah sesalah itu dalam hidup saya. Untuk memahami betapa dalamnya luka itu, izinkan saya membawa kalian ke beberapa kejadian sebelum pagi yang menentukan itu. Tahun ketiga pernikahan saya, saat itu Idul Fitri. Seluruh kerabat besar berkumpul di apartemen. Lebih dari 20 orang. Bu Ratna ingin pamer pada saudara-saudaranya bahwa anaknya hidup mewah di apartemen lantai 20. Saya memasak dari subuh hingga larut malam. Opor ayam, rendang,
ketupat, nastar. Tangan saya melepuh karena minyak panas, tapi tidak ada yang peduli. Saat para tamu memuji masakan, Bu Ratna dengan bangga berkata, "Iya, ini semua masakan keluarga kami. Resep turun-temurun." Tidak satu kali pun ia menyebut nama saya, seolah saya hanya bayangan di dapur. Malam itu, setelah semua tamu pulang, saya menemukan tumpukan piring kotor menggunung di wastafel. Bagas sudah tidur. Rini sibuk bermain ponsel. Wisnu mendengkur di sofa. Bu Ratna menonton televisi sambil mengemil nastar yang saya buat. "Kirana, cuci piringnya yang bersih, ya," katanya tanpa menoleh. Besok pagi masih ada tamu. Saya berdiri di dapur sampai pukul 2 dini hari. Air dingin menusuk tangan saya. Air mata saya menetes ke wastafel, bercampur busa sabun. Tapi saya menelannya. Saya bilang pada diri sendiri, ini demi keluarga. Ini pengorbanan yang akan berbuah manis suatu hari. Betapa naifnya saya saat itu. Ada lagi satu kejadian yang tidak akan pernah saya lupakan. Saat itu, gaji bulanan saya baru saja masuk. Seperti biasa, saya menyerahkannya kepada Bu Ratna untuk mengelola kebutuhan rumah. 15 juta rupiah. Hasil kerja saya sebulan penuh. Beberapa hari kemudian, saya melihat Rini menenteng tas baru yang mahal. Wisnu memakai jam tangan baru. Dan Bu Ratna memamerkan gelang emas 3 gram di pergelangan tangannya. Saya bertanya pelan pada Bagas, "Mas, uang belanja bulan ini cukup, kan? Kok semuanya beli barang baru?" Bagas menjawab acuh, "Sudahlah, Kira, itu urusan ibu. Kamu jangan ikut campur soal uang. Soal uang, uang saya sendiri. Dan saya tidak boleh ikut campur. Saya hanya terdiam. Saya menyadari, gaji yang saya serahkan itu bukan untuk kebutuhan rumah. Itu untuk memanjakan keluarga suami. Sementara saya sendiri makan seadanya. Tapi waktu itu saya masih percaya. Saya pikir suatu saat mereka akan melihat ketulusan saya. Suatu saat mereka akan berterima kasih. Saya benar-benar tidak tahu bahwa di mata mereka semakin saya memberi, semakin saya dianggap lemah dan mudah dimanfaatkan. Lalu ada peristiwa kalung mutiara itu. Ulang tahun Bu Ratna yang lalu. Saya menabung berbulan-bulan dari uang pribadi saya. Saya membelikannya seuntai kalung mutiara asli. Saya ingin, meski tidak pernah dianggap anak. Setidaknya, ia tahu saya menghormatinya sebagai ibu. Saat saya berikan, Bu Ratna hanya melirik sekilas. "Oh, mutiara. Bagus juga," katanya datar. Tidak ada ucapan terima kasih. Tapi sejak hari itu, ia memakai kalung itu kemana-mana. Ke arisan, ke pengajian, ke pesta. Dan setiap kali ada yang memuji, ia berkata, "Ini hadiah dari Bagas, anak saya. Anak saya memang paling perhatian, Bagas." Bukan saya, padahal Bagas bahkan tidak tahu kalung itu ada. Sampai saya membelinya. Saya mendengar itu dengan telinga saya sendiri. Suatu sore, di ruang tamu, saya berdiri di balik pintu dapur, memegang nampan teh. Saya tidak masuk. Saya hanya berdiri di sana. Merasakan sesuatu di dalam dada, saya retak sedikit lagi. Itulah hidup saya selama 5 tahun. Memberi, lalu dilupakan. Berkorban, lalu diinjak. Saya menjadi tiang yang menyangga rumah ini. Tapi tidak ada yang sudi melihat ke arah saya. Sampai akhirnya, pagi piknik lebaran itu datang. Dan tiang itu memutuskan. Ia tidak mau menyangga lagi. Ada satu kenangan lebaran yang paling pahit bagi saya. Setiap tahun saat lebaran tiba, Bu Ratna akan membagikan amplop THR kepada seluruh anggota keluarga. Wisnu dapat, Rini dapat, para keponakan dapat, bahkan kerabat jauh yang datang berkunjung pun dapat. Tapi setiap tahun saat giliran saya, amplop itu selalu kosong. Atau lebih tepatnya, saya tidak pernah diberi sama sekali. Padahal uang yang dibagikan Bu Ratna itu sebagian besar berasal dari gaji yang saya serahkan setiap bulan. Saya membiayai THR keluarga ini. Lalu saya sendiri tidak mendapat apa-apa. Bahkan ucapan terima kasih pun tidak. Tahun lalu, seorang kerabat sempat bertanya, "Kirana tidak dikasih THR, Bu?"
Bu Ratna menjawab enteng. Kirana kan sudah jadi bagian keluarga. Tidak perlu basa-basi THR segala. Dia mah ikhlas. Ikhlas. Kata yang indah yang mereka pakai untuk membenarkan setiap kali mereka mengambil dari saya tanpa memberi balik. Saya hanya tersenyum saat itu. Tapi di dalam hati saya mencatat. Bukan untuk dendam, tapi agar saya tidak lupa di mata mereka. Saya bukan keluarga. Saya hanya sumber yang bisa diperah. Malam Lebaran itu. Setelah semua tidur, saya duduk sendiri di balkon. Saya menatap kembang api yang meledak di langit Jakarta. Indah. Tapi sekejap lalu lenyap. Persis seperti harapan saya akan keluarga yang hangat. Saya menyeka air mata yang diam-diam menetes. Lalu, saya berkata pada diri sendiri, tahun depan akan berbeda. Saya tidak tahu saat itu betapa berbedanya tahun depan itu nanti. Mari saya ceritakan pagi yang mengubah segalanya. Pagi itu, beberapa hari setelah Lebaran, suasana di apartemen sudah ramai sejak subuh. Hari itu seluruh keluarga berencana piknik bakar-bakaran ke tepi sungai. Saya bangun paling pagi. Saya memotong irisan daging sapi tipis, membumbuinya dengan rempah sesuai selera Bu Ratna. Saya menyiapkan nasi, sambal, dan air minum. Semua saya kemas rapi ke dalam kotak termos. Menjelang pukul 6:30, seluruh keluarga berkumpul di ruang tamu. Bu Ratna mengenakan blus merah cerah. Di lehernya berkilau seuntai kalung mutiara. Kalung itu adalah hadiah ulang tahun yang saya berikan tahun lalu dengan uang saya sendiri. Sekarang ia memakainya seolah benda itu memang miliknya sejak lahir. Bagas menata rambutnya dengan gel, memakai parfum mahal. Wisnu dan Rini tertawa, membahas di mana mereka akan berfoto. Tidak ada satupun yang melirik ke dapur. Tempat saya bekerja dengan keringat bercucuran. Saya membawa keluar kotak termos, meletakkannya dekat pintu. Saya menyeka keringat di dahi, lalu berkata dengan senyum tipis, "Bu, semuanya sudah saya siapkan. Tunggu saya 5 menit. Saya ganti baju dulu. Lalu, kita bisa berangkat." Bu Ratna yang sedang mengagumi dirinya di cermin, berbalik tajam. Tatapannya melihat ke arah mobil Wisnu yang parkir di bawah. Lalu kembali pada saya. Dingin. Mobil Wisnu sempit. Kirana. 4 orang dewasa dan begitu banyak barang sudah penuh, katanya. Kamu di rumah saja hari ini. Jaga apartemen, bersihkan rumah, cuci piring. Cuci semua spray dan handuk. Pergi berdesak-desakan hanya akan membuatmu menderita. Saya tertegun. Kotak termos berisi makanan yang baru saja saya siapkan berdiri tepat di kaki saya, seolah menjadi saksi bisu atas kesia-siaan usaha saya. Saya menatap Bagas, berharap dia mengatakan sesuatu untuk membela saya. Padahal kemarin, saat kami membahas rencana ini, Bagas sendiri yang bilang, kami berlima muat dengan nyaman dalam satu mobil. Semua persiapan ini saya lakukan agar bisa pergi bersama. Tapi Bagas menghindari tatapan saya. Ia membungkuk merapikan lipatan celananya, lalu menjawab ibunya dengan nada acuh. Ibu benar, Kira. Kamu di rumah saja. Lebih nyaman begitu. Di keramaian nanti kamu mabuk perjalanan. Kamu akan lelah. Bersihkan saja apartemen, lalu istirahat. Nanti malam aku belikan kamu bakso. Kata-kata itu meluncur lancar, tanpa sedikit pun rasa malu. Rini sambil menggendong tasnya, menambahkan dengan suara melengking. Kirana, kalau sedang bersih-bersih, jangan lupa lap kaca di ruang tamu, ya. Kemarin si kecil meninggalkan bekas tangan di sana. Di rumah sejuk, jangan terburu-buru. Kerjakan semuanya dengan teliti. Saya berdiri diam. Mereka memperlakukan saya seperti pembantu gratis. Seorang pelayan yang sudah menyelesaikan tugasnya, lalu disingkirkan agar mereka bisa menikmati hidup. Anehnya, saya tidak menangis. Mata saya kering. Saya tidak berteriak. Tidak mengucapkan sepatah kata pun yang kasar. Hati saya, yang selama bertahun-tahun terkikis oleh sikap dingin mereka, pada saat itu akhirnya membeku sepenuhnya.
Satu tetes terakhir telah meluapkan cawan. Tetesan itu jatuh tanpa suara. Tapi cukup untuk menghancurkan semua ilusi tentang keluarga yang hangat. Suara saya begitu tenang, hingga saya sendiri terkejut. Baik. Bu, selamat bersenang-senang. Bu Ratna tampak sangat puas dengan kepatuhan saya. Ia mengambil tasnya dengan bangga dan berjalan keluar. Bagas membawa kotak makanan. Wisnu dan Rini mengikuti. Pintu jati terbanting. Tawa mereka perlahan menghilang di koridor. Di apartemen besar itu, hanya tersisa saya. Di tengah tumpukan piring kotor dan bau lemak yang menggantung di udara, saya berjalan ke jendela. Di bawah sana, mobil Wisnu bergerak, bergabung dengan arus lalu lintas. Saya menatapnya hingga hilang. Lalu, saya berbalik. Dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya melihat rumah ini dengan mata yang berbeda. Bukan dengan mata seorang menantu yang ingin diterima, tapi dengan mata seorang pemilik. Saya tidak mencuci piring hari itu. Saya duduk di sofa ruang tamu, mengambil ponsel, dan mulai berpikir. Selama ini, saya selalu bertanya, apa yang kurang dari diri saya? Hari itu, pertanyaan saya berubah. Apa yang sebenarnya mereka inginkan dari saya? Jawabannya datang lebih cepat dari dugaan saya. Sore itu, saya membuka laci kerja Bagas untuk mencari kunci cadangan. Di sana, terselip sebuah amplop. Saya membukanya. Isinya bukti transfer dari rekening Bagas. 200 juta rupiah. Dikirim ke rekening Wisnu, adiknya. Dengan keterangan, untuk DP rumah, 200 juta. Uang yang selama ini ia bilang sebagai tabungan bersama kami. Uang yang katanya tidak boleh kami sentuh karena untuk masa depan anak kami kelak. Ternyata dipakai untuk membeli rumah adiknya. Tanpa sepatah kata pun kepada saya. Tangan saya bergetar, bukan karena sedih, tapi karena akhirnya saya melihat pola yang utuh. Malam itu, ketika mereka pulang dengan wajah riang, saya menyambut mereka seperti biasa. Saya menyimpan amplop itu. Saya tidak berkata apa-apa, karena saya tahu kemarahan yang diumbar hanya akan jadi tontonan. Tapi kemarahan yang dipendam bisa menjadi rencana. Keesokan harinya, saya menemui Mbak Asih, pembantu lama yang sudah ikut sejak ayah saya masih hidup. Mbak Asih satu-satunya orang di rumah itu yang masih memandang saya dengan hormat. Mbak, kata saya pelan, selama ini Mas Bagas sering pulang larut, ya? Mbak Asih menunduk. Ia ragu sejenak. Lalu berbisik, Bu Kirana, saya tidak enak hati. Tapi Bu, pantas tahu, beberapa bulan ini Pak Bagas sering pulang dini hari. Bau parfum perempuan, bukan parfum Bu Kirana. Kalimat itu seharusnya menghancurkan saya, tapi tidak. Saya hanya mengangguk, karena di dalam hati saya sudah lama merasakannya. Saya hanya butuh seseorang mengucapkannya dengan suara. Malam itu, saya tidak tidur. Saya membuka laptop. Saya mulai menyusun satu persatu. Rekening koran, bukti aliran dana 200 juta dari rekening Bagas, sertifikat apartemen atas nama saya, sertifikat ruko warisan ayah. Semua saya pindai. Saya simpan rapi. Saya kunci dalam satu map. Untuk pertama kalinya, saya tidak merasa lemah. Saya merasa akhirnya saya memegang kendali. Ada satu hal lagi yang membuat hati saya benar-benar membatu. Sebuah percakapan yang tidak sengaja saya dengar. Itu terjadi beberapa hari sebelum piknik Lebaran. Malam itu, saya bangun untuk minum. Saat melewati ruang tamu, saya mendengar suara Bu Ratna dan Bagas berbisik di balkon. Saya berhenti. Saya bersembunyi di balik dinding dan mendengarkan. Bagas, kata Bu Ratna pelan, kamu sudah 5 tahun menikah dengan Kirana, tapi belum punya anak. Ibu pikir sebaiknya kamu cari yang lain. Saya menahan napas. Tapi, Bu, jawab Bagas ragu. Apartemen ini punya Kirana. Kalau dia pergi, kita tinggal di mana? Bu Ratna terkekeh pelan. Makanya, sebelum dia pergi, kita urus dulu surat-suratnya. Buat dia, tanda tangani pengalihan apartemen ke nama keluarga. Setelah itu, terserah dia mau kemana. Kamu masih muda, Bagas. Banyak perempuan yang lebih baik dari dia di luar sana. Lebih baik dari dia. Setelah 5 tahun, saya memberi segalanya. Saya berdiri di balik dinding itu dengan tubuh gemetar.
bukan karena takut, tapi karena pada saat itu saya akhirnya melihat seluruh kebenaran dengan jelas, sejernih kaca. Mereka tidak pernah menganggap saya keluarga. Bagi mereka, saya hanyalah jembatan menuju harta, sebuah alat yang akan mereka buang begitu tidak lagi berguna. Rencana mereka sudah jelas. Paksa saya menyerahkan apartemen, lalu singkirkan saya. Dan Bagas, suami yang berjanji menjaga saya seumur hidup, justru ikut menyusun rencana itu bersama ibunya. Saya kembali ke kamar dengan langkah pelan. Saya berbaring di samping Bagas yang berpura-pura tidur. Saya menatap langit-langit sepanjang malam. Anehnya, saya tidak menangis. Saya justru merasa lega karena akhirnya, tidak ada lagi ilusi yang harus saya jaga. Tidak ada lagi harapan kosong yang harus saya rawat. Yang ada hanya kejernihan dan tekad. Esok paginya, saya bangun lebih awal dari biasanya. Saya menatap wajah saya di cermin. Wajah seorang perempuan yang selama 5 tahun selalu menunduk. Hari itu, saya mengangkat dagu saya. Saya berkata pada bayangan saya sendiri, "Kirana, sudah cukup. Ini bukan masalah sepele lagi. Saya tidak akan menunggu mereka menyingkirkan saya. Saya yang akan memutuskan kapan dan bagaimana semua ini berakhir." Penghinaan di pagi piknik lebaran itu yang membuat saya ditinggal sendirian seperti pembantu. Ternyata hanya puncak dari rencana yang sudah lama mereka susun. Tapi bagi saya, itu bukan akhir. Itu adalah penghinaan terakhir yang mereka lakukan tanpa membayar harganya. Karena sejak saat itu, setiap perbuatan mereka akan dicatat. Setiap bukti akan dikumpulkan. Dan pada akhirnya, semua akan dibuka di tempat yang mereka paling takuti, di hadapan hukum. Mereka pikir mereka sedang menyingkirkan seorang pembantu, padahal mereka sedang membangunkan seseorang yang sudah terlalu lama tertidur. Hari-hari berikutnya, saya berubah. Bukan secara terbuka, tapi di dalam. Saya tetap memasak. Saya tetap tersenyum, tapi diam-diam, saya mulai mengamati. Saya menyimpan setiap nota belanja yang Bu Ratna minta. Saya mencatat setiap kali gaji saya berpindah tangan. Saya memasang sebuah kamera kecil di ruang tamu dengan alasan untuk mengawasi keponakan saya yang masih balita. Tidak ada yang curiga. Sementara itu, sikap mereka justru semakin berani. Suatu sore, Rini datang menghampiri saya di dapur. Suaranya dibuat semanis mungkin. "Mbak Kirana, aku mau bicara. Apartemen ini kan luas. Sayang kalau cuma atas nama Mbak sendiri. Gimana kalau dibikin atas nama keluarga? Biar adil. Biar semua merasa memiliki. Kan kita ini satu keluarga." Saya menatapnya. Senyum di wajah Rini tidak sampai ke matanya. "Nanti saya pikirkan." "Rini," jawab saya tenang. Tapi di dalam hati, saya tahu persis apa yang mereka incar. Mereka sudah mencium bahwa apartemen ini bukan milik Bagas dan mereka ingin merampasnya. Selagi saya masih merasa berutang budi. Beberapa hari kemudian, Bu Ratna memanggil saya ke kamarnya. Di atas meja sudah tersedia secarik surat dan sebuah pena. "Kirana," katanya dengan nada yang dibuat lembut, "Ibu sudah tua. Ibu ingin sebelum ibu tiada, semua urusan rumah ini jelas. Kamu tanda tangani surat ini. Ya, supaya apartemen tercatat atas nama keluarga besar. Ini demi kebaikan kita semua, demi cucu-cucu ibu nanti." Saya membaca surat itu, sebuah surat pernyataan pengalihan kepemilikan. Jika saya tanda tangani, saya akan menyerahkan apartemen warisan ayah saya ke tangan keluarga yang tidak pernah menganggap saya sebagai keluarga. Saya mengangkat wajah. Saya pelajari dulu. "Bu, surat seperti ini penting. Tidak bisa terburu-buru." Wajah Bu Ratna mengeras. "Apa kamu tidak percaya pada ibu? Setelah semua yang keluarga ini berikan untukmu." Saya hanya tersenyum. Apa yang keluarga ini berikan untuk saya? Saya hampir tertawa, tapi saya menahan diri. Belum waktunya. Malam itu, saya membuat keputusan. Saya tidak akan menunggu lagi. Keesokan paginya, dengan alasan
ada urusan kantor. Saya pergi menemui Pak Surya. Beliau pengacara senior, sahabat lama mendiang ayah saya. Beliau menyambut saya di kantornya yang tenang. Saya membuka map saya. Saya letakkan satu persatu di mejanya. Sertifikat apartemen, sertifikat ruko, rekening koran, catatan transfer 200 juta yang diam-diam dikirim Bagas ke adiknya. Catatan gaji saya yang berpindah ke Bu Ratna selama 5 tahun. Pak Surya membaca dengan teliti. Lalu menatap saya. Kirana, semua harta ini sah milikmu. Tidak ada yang bisa mengganggu-gugat. Tapi yang ingin saya tanyakan, apa kamu sudah benar-benar siap? Saya mengangguk. Saya siap. Pakistan, saya hanya kurang satu hal. Bukti yang bisa membuat hukum sepenuhnya berpihak pada saya. Bukti itu datang dengan cara yang tidak saya duga. Seminggu kemudian, di siang hari, seorang teman lama mengirimi saya sebuah pesan, sebuah foto Bagas, suami saya, sedang duduk di sebuah kafe mahal bersama seorang wanita muda. Tangan mereka bertaut di atas meja. Jantung saya tidak berdebar panik seperti dulu. Saya justru tenang. Saya tahu kafe itu. Saya langsung memesan taksi. Saya tiba di kafe itu. Dari balik kaca, saya melihat mereka. Bagas tertawa lepas, dengan tatapan yang sudah lama tidak pernah ia berikan pada saya. Wanita itu bermanja, dan Bagas mengeluarkan dompetnya, menyodorkan sejumlah uang. Saya tidak masuk untuk membuat keributan. Saya hanya berdiri di luar, merekam dengan tenang setiap detiknya. Tangan bertaut, uang yang berpindah, ciuman di pipi saat mereka berpisah. Lalu saya pergi, tanpa ada yang menyadari kehadiran saya. Malam itu, saya menyerahkan rekaman itu kepada Pak Surya. Beliau menatap saya, lalu mengangguk pelan. Sekarang, semua sudah lengkap. Kirana, hitam di atas putih. Kita bisa mulai. Saya pulang ke apartemen. Mereka semua sedang berkumpul di ruang tamu, tertawa menonton televisi. Bu Ratna masih memakai kalung mutiara saya. Bagas duduk santai, seolah tidak ada yang ia sembunyikan. Saya berdiri di ambang pintu, memandangi mereka. Untuk terakhir kalinya, saya melihat mereka sebagai orang-orang yang pernah saya panggil keluarga. Besok, semuanya akan berubah. Tapi malam itu, mereka masih belum tahu apa yang sudah saya siapkan untuk mereka. Tekanan untuk menyerahkan apartemen itu semakin gencar setiap hari. Suatu malam, Bu Ratna sengaja mengumpulkan seluruh keluarga di ruang tamu. Wisnu, Rini, bahkan beberapa kerabat dekat hadir. Suasananya dibuat seolah pertemuan keluarga biasa, tapi saya tahu ini adalah jebakan. Di tengah obrolan, Bu Ratna mengeluarkan map berisi surat itu lagi. Ia meletakkannya di meja, di depan semua orang. Kirana, katanya dengan suara lantang, agar semua mendengar. Ibu sudah pikirkan baik-baik demi kerukunan keluarga. Apartemen ini sebaiknya jadi milik bersama. Kamu kan istri Bagas. Sudah sepatutnya harta jadi satu. Tanda tangani saja surat ini di depan keluarga, biar semua jadi saksi. Semua mata tertuju pada saya. Rini tersenyum menang. Wisnu mengangguk-angguk. Para kerabat menatap saya, seolah menunggu saya menurut. Ini adalah taktik mereka. Mempermalukan saya di depan banyak orang, agar saya terpojok dan tidak bisa menolak. Agar jika saya menolak, sayalah yang tampak jahat, menantu durhaka yang serakah. Tapi mereka lupa satu hal. Saya bukan lagi Kirana yang 5 tahun lalu. Saya menatap surat itu, lalu menatap Bu Ratna dengan tenang. Bu, kata saya. Suara saya jernih dan stabil. Surat sepenting ini menyangkut harta warisan ayah saya. Saya tidak bisa menandatanganinya tanpa membaca dengan teliti dan berkonsultasi terlebih dahulu. Ibu tentu paham, ini bukan masalah sepele. Wajah Bu Ratna mengeras. Berkonsultasi dengan siapa? Apa kamu tidak percaya pada keluargamu sendiri? Saya tersenyum tipis. Justru karena ini penting, Bu. Saya yakin Ibu tidak keberatan saya berhati-hati, kecuali ada sesuatu yang Ibu sembunyikan dari saya. Suasana ruangan berubah. Bu Ratna tergagap. Bagas, yang duduk di samping, menunduk dan tidak berani menatap saya. Saya berdiri. Kalau begitu, mari kita bicarakan ini lain waktu. Dengan kepala dingin. Sekarang,
Biar saya siapkan teh dan kue untuk semua. Saya berbalik menuju dapur, meninggalkan mereka yang terdiam. Untuk pertama kalinya, saya melihat keraguan di wajah mereka. Mereka mulai sadar, mangsa yang mereka kira jinak ternyata punya cakar. Di dapur, saya menyandarkan punggung ke dinding. Jantung saya berdebar, tapi bukan karena takut, karena untuk pertama kalinya saya melawan. Dan rasanya membebaskan. Malam itu, saya kirim pesan pada Pak Surya. Pakistan, saya sudah siap. Tolong percepat semua prosesnya. Saya tahu, waktu saya tidak banyak. Mereka akan semakin agresif. Tapi saya juga tahu, setiap hari yang berlalu, bukti di tangan saya semakin lengkap. Dan ketika semuanya siap, tidak akan ada yang bisa menghentikan saya. Saya hanya perlu bertahan sedikit lebih lama. Memainkan peran menantu yang patuh untuk terakhir kalinya. Sampai hari di mana topeng itu bisa saya lepaskan. Dan kebenaran berbicara dengan suaranya sendiri. Sejak hari saya menemukan amplop transfer itu, saya menjadi dua orang yang berbeda dalam satu tubuh. Di luar, saya tetap Kirana yang patuh, yang memasak, yang membersihkan, yang tersenyum saat disuruh. Tapi di dalam, saya adalah seorang perempuan yang sedang menghitung dengan tenang, dengan teliti setiap malam. Setelah semua tertidur, saya membuka laptop di kamar. Saya menyusun garis waktu. Kapan gaji saya berpindah ke Bu Ratna? Berapa jumlahnya? Selama 5 tahun. Saya menjumlahkannya. Angkanya membuat saya tertegun sendiri. Hampir 800 juta rupiah. Hasil kerja saya mengalir ke kantong keluarga yang tidak pernah menganggap saya keluarga. Saya mencetak rekening koran 5 tahun terakhir. Saya menandai setiap transaksi mencurigakan dari rekening Bagas. Saya menyimpan salinan sertifikat di 3 tempat berbeda. 1 di brankas bank, 1 di kantor Pak Surya, 1 lagi saya bawa selalu. Saya tidak ingin meninggalkan satu celah pun. Suatu hari, keluarga besar Bagas berkumpul lagi di apartemen. Kali ini, ada bibi dan paman dari pihak Bu Ratna. Saya, seperti biasa, menyibukkan diri di dapur, menyajikan hidangan. Saat saya membawa nampan berisi kue ke ruang tamu, Rini tiba-tiba berkata dengan suara melengking yang sengaja dikeraskan. Mbak Kirana, awas ya. Jangan sampai tumpah di karpet. Karpet ini mahal. Loh, susah bersihinnya. Para tamu menoleh ke arah saya. Beberapa tersenyum sinis. Bibi Bagas berbisik pada yang lain. Itu menantunya, ya. Kok kayak pembantu? Wajah saya panas. Tapi saya tidak menunjukkannya. Saya hanya meletakkan nampan dengan hati-hati. Lalu kembali ke dapur. Di dapur, Mbak Asih menatap saya dengan iba. Bu Kirana, sabar. Ya, bisiknya. Saya tersenyum padanya. Sebuah senyum yang berbeda kali ini. Mbak Asih, kata saya pelan. Tidak lama lagi, semua ini akan berakhir. Dan saya ingin Mbak tahu, kalau nanti saya pindah, Mbak ikut dengan saya. Saya tidak akan meninggalkan orang yang baik pada saya. Mbak Asih menatap saya bingung. Tapi ia mengangguk. Saat itu, saya sudah tahu persis kemana arah hidup saya. Saya hanya menunggu waktu yang tepat dan bukti terakhir yang akan mengunci semuanya. Malam harinya, Bagas pulang larut lagi. Bau parfum perempuan masih menempel di kemejanya. Ia masuk kamar, langsung tidur tanpa sepatah kata. Dulu, hal seperti ini akan membuat saya menangis semalaman. Tapi malam itu, saya hanya menatap punggungnya, lalu tersenyum tipis. Tidurlah nyenyak, batin saya. Karena tidak lama lagi, kamu akan terbangun di dunia yang sangat berbeda. Esoknya, saya kembali menemui Pak Surya. Saya bawa semua dokumen yang sudah saya susun rapi. Beliau memeriksanya, lalu berkata, Kirana, kasus ini sangat kuat. Tapi ada satu hal yang harus kamu pahami. Begitu surat gugatan ini saya layangkan, tidak ada jalan kembali. Keluarga itu akan melawan dengan segala cara. Kamu siap? Saya menatap matanya. Pak Surya, saya sudah menahan diri selama 5 tahun. Saya sudah memberi semuanya, dan mereka tetap menginjak saya. Sekarang, saya tidak takut lagi. Layangkan suratnya. Pak Surya tersenyum.
Ayahmu pasti bangga melihatmu sekarang. Mata saya sempat berkaca, tapi saya menahannya. Bukan waktunya menangis. Ini waktunya untuk berdiri. Malam sebelum sidang, saya tidak bisa tidur. Bukan karena gugup, tapi karena begitu banyak yang berputar di kepala saya. Saya membuka kembali map bukti saya, satu persatu. Untuk yang terakhir kalinya, sertifikat apartemen, sertifikat ruko, salinan transfer 200 juta itu, rekaman di kafe, catatan gaji 5 tahun. Semua sudah lengkap. Mbak Asi datang ke kamar saya malam itu. Ia membawakan secangkir teh hangat. Bu Kirana, katanya pelan. Saya sudah siap jadi saksi besok. Saya akan ceritakan semua yang saya lihat selama ini. Bagaimana Bu Kirana diperlakukan di rumah ini. Saya tidak takut. Mata saya berkaca di rumah yang penuh kepalsuan ini. Hanya Mbak Asih, seorang pembantu yang punya hati paling tulus. Terima kasih, Mbak, kata saya. Setelah ini selesai, kita mulai hidup baru. Bersama, pagi harinya, saya bangun dengan tenang. Saya memakai blazer rapi untuk pertama kalinya dalam 5 tahun. Saya tidak memasak untuk siapapun. Saya keluar dari apartemen dengan kepala tegak. Di ruang sidang, saya melihat mereka semua. Bagas dengan wajah panik. Bu Ratna dengan dagu terangkat, masih yakin akan menang. Wisnu dan Rini di kursi belakang. Mereka pikir, hari itu akan jadi hari kemenangan mereka. Hari di mana mereka akhirnya merebut semua yang saya miliki. Mereka tidak tahu, hari itu adalah hari kejatuhan mereka. 3 hari kemudian, sebuah surat resmi datang ke apartemen. Surat panggilan dari pengadilan. Gugatan cerai diajukan oleh saya seperti petir di siang bolong. Surat itu mengguncang seisi rumah. Bagas membaca surat itu dengan tangan gemetar. Wajahnya pucat. Kirana, ini apa? Kamu bercanda, kan? Suaranya bergetar. Saya menatapnya tenang. Saya tidak pernah seserius ini. Mas, Bu Ratna langsung naik pitam. Ia berdiri, menunjuk wajah saya. Beraninya kamu. Menantu durhaka. Setelah semua yang keluarga ini berikan, kamu mau menceraikan anak ibu, mau bawa kabur harta keluarga. Saya tidak bergeming. Harta keluarga. Bu, tanya saya pelan. Apartemen yang kalian tinggali ini milik siapa? Ruko yang ibu pamerkan ke tetangga itu atas nama siapa? Wajah Bu Ratna berubah. Tapi ia masih keras kepala. Kamu tidak akan menang. Bagas, suamimu. Hukum berpihak pada keluarga. Saya hanya tersenyum. Kita lihat di pengadilan. Bu, hari sidang tiba. Ruang pengadilan itu dingin dan formal. Bagas datang ditemani pengacara yang ia sewa dengan tergesa. Bu Ratna duduk di kursi pengunjung. Wajahnya angkuh. Yakin keluarganya akan menang. Pengacara Bagas berdiri lebih dulu. Ia berargumen bahwa apartemen dan ruko adalah harta bersama selama pernikahan. Bahwa saya istri yang meninggalkan kewajiban rumah tangga. Bahwa saya yang harus disalahkan. Saya mendengarkan tanpa berkedip. Lalu Pak Surya berdiri satu persatu. Ia membuka bukti. Sertifikat apartemen tertanggal 3 tahun sebelum pernikahan saya. Atas nama Kirana. Sertifikat ruko, warisan dari mendiang ayah saya. Atas nama Kirana. Dokumen waris yang sah dan tercatat di notaris. Wajah pengacara Bagas mulai pucat. Pak Surya melanjutkan. Ia menunjukkan rekening koran. Bukti transfer 200 juta dari rekening Bagas ke rekening Wisnu. Yang mulia, dana ini diambil dari tabungan bersama, tanpa sepengetahuan dan persetujuan klien saya. Ini penyelewengan harta bersama. Bagas menunduk. Tangannya mengepal di atas meja. Lalu, Pak Surya memutar rekaman. Layar di ruang sidang menyala. Bagas di kafe mahal. Tangan bertaut dengan wanita muda. Uang yang berpindah. Ciuman di pipi. Ruang sidang senyap. Bu Ratna terpaku di kursinya. Wajahnya yang tadi angkuh, kini memutih. Ia selalu bangga dengan putranya yang ia anggap teladan. Dan sekarang, kebenaran yang terungkap di depan semua orang telah merenggut sandaran terakhirnya. Bagas benar-benar hancur. Lututnya melemas. Ia menyandarkan kepalanya di meja dan menangis terseduh-seduh. Semua pembelaannya runtuh
oleh bukti yang tak terbantahkan. Setelah bermusyawarah, hakim membacakan putusan dengan lantang. Berkat bukti yang kuat, hukum berpihak pada saya. Pengadilan mengabulkan gugatan cerai saya. Apartemen dan ruko komersial diakui sebagai milik pribadi saya sepenuhnya. Pengadilan mewajibkan Bagas Pratama mengembalikan 200 juta rupiah yang ia transfer secara sepihak kepada adiknya. Ia juga wajib mengganti seluruh dana yang ia habiskan untuk wanita simpanannya mengenai sisa tabungan bersama dengan mempertimbangkan pelanggaran berat berupa pengkhianatan, kesetiaan, dan kekerasan psikologis yang saya alami. Pengadilan memutuskan saya mendapatkan 80% dan Bagas hanya 20%. Selain itu, ia diwajibkan membayar saya sejumlah kompensasi atas kerugian moral. Saya meraih kemenangan telak. Tidak ada belas kasihan bagi mereka yang dengan sengaja menghancurkan hidup orang lain. Keluar dari gedung pengadilan, saya memejamkan mata sejenak dari silaunya matahari. Udara bersih yang bebas memenuhi dada saya. Pak Surya mengucapkan selamat, lalu pamit pergi. Saya berdiri sejenak di anak tangga, memandangi lalu lintas yang ramai. Tiba-tiba, dari belakang terdengar langkah kaki tergesa. Saya berbalik. Bagas berlari tergopoh-gopoh ke arah saya. Matanya merah dan bengkak, bahunya turun. Ia tampak begitu menyedihkan. Ia berhenti 2 langkah dari saya, bibirnya bergetar. Kirana, suaranya parau. Aku kehilangan segalanya. Aku tidak punya tempat tinggal. Aku tidak punya uang. Di kantor, mereka tahu tentang skandal ini. Aku akan dipecat. Ibu baru saja dibawa ke rumah sakit karena krisis hipertensi. Aku mohon, demi masa lalu kita, maafkan saja soal kompensasi itu. Aku diambang kehancuran. Saya menatap lurus ke mata pria yang pernah menjadi suami saya. Sifat pengecut yang menjijikan. Bahkan di saat terakhir, ia hanya bisa memohon belas kasihan, bukan menerima konsekuensi perbuatannya dengan jantan. Saya menggelengkan kepala. Wajah saya sedingin musim. Putusan sudah dijatuhkan. Bagas, itu uangku. Hasil keringat dan jerih payahku. Aku tidak akan mengalah sepeser pun. Saya menarik napas. Jalan ini kalian pilih sendiri bersama ibumu. Saat kalian berencana mengeksploitasiku dan merampok warisan ayahku, apakah kalian pikir aku akan diam dan hancur? Bayar utangmu, Bagas. Hiduplah dengan baik dan aku sarankan jangan pernah lagi merusak hidup wanita manapun. Setelah mengatakan itu, saya berbalik dengan tegas, tanpa pernah menoleh ke belakang. Teriakan putus asanya tenggelam dalam kebisingan jalan. Saya mendekati mobil saya. Duduk di belakang kemudi, mobil bergerak mulus. Saya menyalakan musik, dan kabin dipenuhi melodi yang ceria. Saya melaju ke depan, meninggalkan kegelapan masa lalu. Rasa sakit, air mata, dan pengkhianatan. Di depan ada jembatan, melintasi sungai. Apartemen saya yang nyaman di lantai 20 bermandikan cahaya dan kafe buku saya yang menunggu pembukaannya. Matahari cerah bersinar melalui kaca depan, memantulkan wajah seorang wanita yang kuat, bebas, dan bahagia. Kehidupan baru saya dimulai pada saat itu juga. Setelah perceraian itu resmi, saya meminta keluarga Bagas mengosongkan apartemen saya dalam waktu seminggu. Bu Ratna sempat mengamuk, menangis, mengancam. Tapi hukum sudah berbicara. Mereka tidak punya pilihan. Satu persatu, mereka mengemasi barang dan pergi. Saya berdiri di pintu, menyaksikan keluarga yang dulu memperlakukan saya seperti pembantu, kini meninggalkan rumah yang tidak pernah jadi milik mereka. Saat Bu Ratna lewat di depan saya, ia masih sempat berkata sinis, "Kamu akan menyesal, Kirana. Kamu akan kesepian seumur hidup." Saya hanya menatapnya tenang. Lebih baik kesepian dengan harga diri, Bu, daripada ramai tapi diinjak setiap hari. Ia tidak menjawab. Ia hanya pergi dengan kalung mutiara yang sudah saya minta kembali. Kini tergeletak di laci, bukan lagi di lehernya. Bulan-bulan berikutnya, saya merenovasi ruko warisan ayah saya. Saya mengubahnya menjadi sebuah kafe buku yang nyaman, sesuai impian saya sejak lama. Saya menamainya dengan nama yang mengingatkan saya pada ayah. Tempat di mana orang bisa membaca, minum kopi, dan merasa tenang.
Mbak Asih ikut bekerja bersama saya di sana. Bukan lagi sebagai pembantu, tapi sebagai bagian dari keluarga baru saya. Kafe itu perlahan ramai. Orang-orang datang, tertawa, berbincang. Untuk pertama kalinya, saya membangun sesuatu yang benar-benar milik saya dengan tangan saya sendiri. Sesekali kabar tentang mereka sampai ke telinga saya. Hidup mereka kini jauh dari kemewahan dulu. Saya tidak merasa puas mendengarnya. Saya juga tidak merasa kasihan. Saya hanya merasa keadilan akhirnya datang. Setiap orang menuai apa yang ia tanam. Saya tidak membenci mereka lagi. Kebencian hanya akan merantai saya pada masa lalu. Saya memilih melepaskan. Bukan karena mereka pantas dimaafkan, tapi karena saya pantas untuk bebas. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Jangan pernah menukar harga diri dengan penerimaan orang lain. Dan jangan pernah mengira bahwa kesabaran tanpa batas akan dibalas dengan cinta. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu. Mereka mengira pengorbanan akan membeli kasih sayang. Mereka menyerahkan gaji, tenaga, bahkan harga diri demi sebuah kata damai yang tidak pernah datang. Ada juga banyak suami di luar sana seperti Bagas, pengecut yang bersembunyi di balik ibunya, yang baru menyesal ketika semuanya sudah terlambat. Ada pula para ibu mertua yang seperti Bu Ratna, yang menganggap menantu sebagai pembantu dan baru tersadar saat sandaran mereka runtuh di depan mata. Bu Ratna kini hidup dalam penyesalan, bergantung pada anaknya yang sama-sama jatuh. Bagas kehilangan pekerjaan, rumah, dan nama baiknya. Sementara saya bangkit dari abu. Menjadi diri saya yang seharusnya sejak awal. Dalam hidup kita selalu punya pilihan. Kita bisa terus menahan kekejaman, atau kita bisa memilih keberanian untuk melepaskan. Karena menahan kekejaman berarti berlaku kejam pada diri sendiri. Dan kebahagiaan sejati dimulai saat kita menemukan keberanian untuk mencintai diri sendiri. Nasib seorang wanita pada akhirnya bergantung pada dirinya sendiri. Terima kasih, sahabat, sudah menemani sampai akhir. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Jangan lupa berlangganan untuk mendengar kisah-kisah kehidupan lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Hari pertama menjadi menantu. Ibu mertua menyerahkan sebuah buku aturan bersampul kulit hitam. Isinya satu kalimat yang paling ia banggakan. Menantu adalah yang paling rendah. Tidak boleh menyentuh meja makan sebelum orang tua selesai. Saya tersenyum. Saya setuju. Saya bahkan berterima kasih. Keesokan paginya, saya tidak memasak sebutir nasi pun. Dan hanya dengan satu kalimat yang sopan, saya membuat seluruh keluarga Suryo Atmojo membeku di ruang makan mereka sendiri. Mereka tidak tahu satu hal. Aturan yang mereka tulis untuk menjerat leher saya akan saya pakai untuk meruntuhkan tirani mereka sendiri. Satu sarapan demi satu sarapan. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Tempat kita berbagi kisah-kisah rumah tangga yang menyentuh. Jika cerita ini menemani hari Anda, jangan lupa berlangganan. Karena hari ini kita akan sama-sama melihat bagaimana seorang menantu membalas sebuah aturan feodal dengan cara yang paling elegan, paling sopan, dan paling tidak pernah disangka. Tanpa satupun kata kasar, tanpa satupun piring yang pecah. Kisah hari ini tentang sebuah buku aturan kuno. Seorang ibu mertua yang merasa berkuasa dan seorang menantu yang memilih patuh sampai ke titik terakhir. Sampai kepatuhan itu sendiri berubah menjadi senjata. Coba tebak di kolom komentar, di posisi Kirana. Kalian akan melakukan apa? Mari kita mulai. Nama saya Kirana, 32 tahun. Saya bekerja sebagai manajer akuntansi di sebuah perusahaan di kawasan Sudirman. Sudah 8 tahun, saya hidup dari angka. Angka tidak pernah berbohong. Kalau ada satu digit yang salah di neraca, seluruh laporan ikut runtuh. Saya terbiasa mencari digit yang salah itu, lalu memperbaikinya tanpa banyak bicara. Saya bukan perempuan yang mudah dijatuhkan, tetapi malam itu saya memilih menunduk. Bukan karena takut, melainkan
karena saya sudah tahu. Kesabaran adalah neraca yang paling mahal dan saya berniat menagihnya sampai lunas. Malam itu, saya resmi menjadi istri Bayu. Pernikahan kami megah. Para tamu memuji Bayu karena pandai memilih istri. Cantik, katanya. Sekaligus cerdas, tetapi jauh di dalam hati. Saya sudah tahu. Menjadi menantu di keluarga Jakarta Lama yang kental dengan adat dan gengsi tidak akan pernah menjadi jalan yang bertabur bunga. Rumah keluarga Suryo Atmojo berdiri di kawasan Menteng. Rumah kuno bertingkat dengan kursi jati tua dan altar leluhur yang selalu wangi dupa. Rumah yang indah, tetapi indah dan hangat adalah dua hal yang berbeda. Kamar pengantin kami ditata rapi, spray merah menyala, sepasang bantal bersulam. Bayu menggenggam tangan saya. Matanya lelah setelah seharian menyambut tamu, tetapi masih hangat. Ia berbisik bahwa mulai sekarang, inilah rumah kami berdua. Ia akan selalu melindungi saya, katanya. Namun sebelum kehangatan, tangannya sempat menjalar. Terdengar ketukan pintu. Kering 3 kali. Pintu terbuka. Ibu Hartini masuk. Ibu mertua saya. Beliau masih mengenakan kebaya bludru hitam sejak acara tadi. Riasannya tebal, matanya tajam, dan ia tidak repot menyembunyikan raut wajah yang menekan. Di tangannya bukan kado pernikahan, bukan amplop, melainkan sebuah buku bersampul kulit hitam yang sudah usang. Beliau duduk di kursi jati di samping meja rias, lalu memberi isyarat agar kami ikut duduk. Suaranya berat dan mantap. Kalian berdua sudah resmi menjadi suami istri, kata beliau. Keluarga Suryo Atmojo dari dulu menjunjung tinggi tata krama. Kirana, kamu datang ke sini sebagai menantu. Kamu harus paham aturannya. Beliau meletakkan buku itu di meja. Buku ini berisi semua hal yang harus dipegang teguh oleh setiap menantu di rumah ini. Saya melirik Bayu. Ia sedikit menunduk. Tangannya mengepal di atas lutut. Tetapi mulutnya terkunci. Suami yang tadi berjanji akan selalu melindungi saya, kini memilih diam saat ibunya menyerahkan sebuah rantai untuk leher istrinya. Saya tersenyum tipis, menjaga sikap sesopan mungkin. Baik, Bu, jawab saya. Kirana masih baru, masih banyak yang belum tahu. Mohon bimbingan Ibu. Ibu Hartini membuka halaman-halaman kertas yang sudah menguning. Beliau membaca dengan nada datar namun penuh wibawa. Aturan bangun tidur, aturan membersihkan altar, aturan berpamitan setiap keluar rumah. Saya mendengarkan dalam hati dan berpikir, semua ini wajar dalam keluarga lama. Namun ketika beliau sampai pada halaman terakhir, suasana di kamar itu mendadak membeku. Ibu Hartini menatap lurus ke mata saya. Beliau menekankan setiap kata. Ini aturan paling sakral di keluarga ini. Kamu menantu baru, posisimu paling rendah di bawah semua orang di rumah ini. Karena itu, kamu tidak boleh duduk satu meja saat orang yang lebih tua sedang makan. Kamu harus menunggu ibu dan suamimu selesai membersihkan meja sampai bersih. Baru setelah itu, kamu boleh memakan apa yang tersisa. Menantu makan sisa. Itu sudah dari sananya. Beliau menutup mulutnya sejenak, lalu melanjutkan. Ini cara melatih kesabaran dan rasa hormat orang muda kepada yang tua. Bayu terkejut. Bu, zaman sekarang sudah beda. Kirana kerja seharian. Pulang harus menunggu sampai meja bersih. Itu kasihan. Bu, Ibu Hartini melotot pada putranya. Kamu diam. Ini aturan keluarga. Dulu waktu ibu jadi menantu di rumah nenekmu, ibu juga menahan lapar sampai tengah malam. Dengan begitu, ibu paham posisi ibu. Beliau menoleh kembali kepada saya. Kirana, bagaimana menurutmu? Saya menatap buku itu, lalu menatap wajah ibu mertua yang penuh kemenangan. Di dalam kepala, saya sudah membaca situasi ini seperti membaca neraca. Ini ujian. Kalau saya menangis, saya kalah. Kalau saya melawan, saya menjadi menantu pembangkang. Dan beliau punya alasan untuk menekan saya seumur hidup. Tetapi, kalau saya setuju, sepenuhnya.
tanpa celah. Maka aturan ini menjadi milik saya. Senjata yang ditulis oleh tangannya sendiri. Saya menarik napas dalam-dalam. Wajah saya tenang luar biasa. Saya menunduk sedikit. Baik, Bu. Nasihat Ibu sangat bijaksana. Kirana mengerti. Ibu ingin yang terbaik. Ibu ingin melatih kesabaran seorang wanita. Kirana akan mematuhi aturan keluarga ini sepenuhnya. Mulai besok, Kirana laksanakan persis seperti petunjuk ibu. Ibu Hartini tampak sedikit terkejut. Beliau tidak menyangka saya menyerah secepat itu. Beliau berdeham, menutup buku. Lalu berdiri. Bagus kalau kamu mengerti. Sudah. Kalian istirahat. Besok pagi jam 6 kita sarapan. Ingat itu. Pintu tertutup. Bayu segera memegang bahu saya. Suaranya penuh sesal. Kirana. Maafkan, Mas. Mas tidak menyangka Ibu akan begini. Biar Mas bicara lagi. Saya menepuk pelan tangannya. Mas, tidak perlu khawatir. Aku punya caraku sendiri. Aku akuntan. Mas, aku tahu cara menyeimbangkan neraca. Termasuk neraca antara hak dan kewajiban. Biarkan Ibu melakukan apa yang beliau mau. Nanti Mas akan lihat betapa menariknya aturan ini. Malam itu saya berbaring di pelukan Bayu. Tetapi pikiran saya sudah menyusun rencana. Sebuah rencana di mana saya akan memakai rantai yang baru saja Ibu kalungkan di leher saya untuk menjeratnya dalam situasi yang tak pernah ia bayangkan. Tetapi malam itu, ia belum tahu apa yang sudah disiapkan menantunya. Jam waker berbunyi tepat pukul 5:30 pagi. Saya bangun. Hawa dingin pagi Jakarta menyelinap dari celah jendela. Seperti biasa, saya menyiapkan pakaian kantor yang rapi, merias wajah dengan ringan. Tetapi alih-alih turun ke dapur seperti menantu baru yang patuh, saya justru duduk santai di depan meja rias. Membentuk alis, menyemprotkan sedikit parfum. Tepat pukul 6, saya turun ke ruang keluarga. Ibu Hartini sudah duduk di meja makan. Wajahnya tidak sabar. Bayu juga bangun, sibuk menyeduh teh. Melihat saya turun, ia buru-buru memanggil. Kirana, ayo siapkan sarapan. Ibu sudah menunggu. Ibu Hartini berdeham, melirik jam dinding, lalu menatap saya tajam. Menantu baru, jam segini baru turun. Cepat ke dapur, buat nasi goreng atau apa saja yang cepat. Sebelum kita semua berangkat, saya berdiri di anak tangga terakhir. Tersenyum sangat manis, tetapi kaki saya sama sekali tidak melangkah ke arah dapur. Saya menyilangkan tangan di depan dada. Suara saya lembut, namun jelas. Permisi. Bu, Kirana ingat betul nasihat Ibu semalam. Ibu bilang, posisi Kirana paling rendah. Tidak boleh menyentuh meja makan atau makanan sebelum orang yang lebih tua selesai. Kirana sudah pikirkan baik-baik. Kalau Kirana masuk dapur, menyiapkan piring. Lalu, tidak sengaja menyentuh makanan Ibu dan Mas Bayu sebelum kalian makan. Kirana berdosa karena tidak sopan. Kirana tidak berani melanggar nasihat Ibu. Ibu Hartini tertegun. Sumpit di tangannya sedikit bergetar. Beliau menyipitkan mata. Jadi kamu mau membiarkan ibu dan suamimu kelaparan? Saya langsung menjawab. Suara tetap manis. Tentu tidak, Bu. Kirana hanya menjalankan kewajiban. Karena Kirana tidak boleh menyentuh makanan orang yang lebih tua, maka Kirana tidak bisa memasak untuk Ibu. Memasak itu harus mencicipi. Bu, takut keasinan atau kurang bumbu? Kalau Kirana mencicipi, berarti Kirana sudah makan sebelum Ibu. Itu melanggar aturan. Kirana menantu baru, harus menjaga nama baik keluarga. Kirana tidak mau kerabat lain bilang Kirana tidak tahu sopan santun. Saya melirik jam tangan, lalu mengambil tas. Sudah hampir jam masuk kantor. Ibu dan Mas, silakan sarapan. Piring kotornya diletakkan saja. Bu, sore nanti Kirana bereskan. Lalu Kirana makan bagian Kirana setelah meja bersih. Kirana pamit kerja dulu. Bu, saya melangkah pergi di tengah keterkejutan mereka. Saya mendengar nafas Ibu Hartini tertahan di belakang. Suara Bayu memanggil nama saya, tetapi saya tidak menoleh. Keluar dari gerbang, saya merasakan kelegaan yang aneh. Saya tidak bermaksud kurang ajar, tetapi saya paham satu hal. Kalau saya tidak menetapkan batas sejak hari pertama, saya akan terseret dalam lingkaran kepatuhan yang tak masuk akal seumur hidup. Di kantor,
Saya memesan sarapan, croissant hangat, dan kopi susu. Saya duduk di ruangan ber-AC yang sejuk, menikmati setiap suapan. Jauh berbeda dari bayangan berdiri di sudut dapur, memakan nasi dingin sisa, seperti yang diinginkan Ibu Hartini. Ini baru permulaan. Seorang wanita seperti Ibu Hartini, yang seumur hidup terbiasa dilayani, tidak akan mudah menyerah. Tetapi beliau lupa satu hal, aturan itu dibuat olehnya, dan saya hanya pelaksana yang paling patuh. Dalam akuntansi, satu angka yang salah bisa merusak seluruh neraca. Dan dalam keluarga ini, saya tidak akan membiarkan diri saya meleset 1 milimeter pun dari aturan beliau yang aneh itu. Hari kedua, rumah di Menteng diselimuti keheningan yang mencekam. Biasanya jam segini sudah terdengar talenan beradu pisau, gemericik air, aroma bawang tumis. Tetapi pagi itu, dapur keluarga Suryo Atmojo senyap. Saya bangun tepat waktu, masih dengan santai merawat wajah di depan cermin, tanpa segurat pun kekhawatiran. Saat turun, saya melihat Ibu Hartini duduk di sofa, memegang koran. Tetapi matanya terus melirik ke arah dapur yang kosong. Bayu duduk di sebelahnya, gelisah, melihat saya. Ibu Hartini tidak bisa menahan sindirannya. Nona Kirana hari ini juga berniat membiarkan seisi rumah puasa. Kemarin ibu maklum, mungkin kamu masih lelah. Tetapi hari ini masih main drama posisi rendah. Tidak berani sentuh piring. Saya berjalan mendekat dengan tenang, menunduk, memberi salam. Permisi, Bu. Seperti yang Kirana sampaikan kemarin, Kirana tidak sedang bersandiwara. Kirana sedang menjalankan bakti sebagai menantu. Semalam Kirana baca lagi buku aturan keluarga. Di sana tertulis, menantu harus menjaga kesucian hidangan untuk yang lebih tua. Tangan Kirana yang baru bangun tidur, belum mandi, tidak pantas menyiapkan makanan suci untuk ibu. Kalau Kirana menyentuh panci dan wajan, makanan ibu jadi tidak suci lagi. Posisi Kirana rendah. Kirana mohon menunggu ibu dan mas selesai makan. Baru Kirana berani mengurus diri sendiri. Ibu Hartini membanting koran ke meja. Beliau berdiri. Kamu jangan cari-cari alasan. Jadi kamu mau ibu yang sudah tua ini turun ke dapur untukmu? Saya menjawab lembut, setenang membacakan laporan keuangan. Tentu tidak, Bu. Kirana tidak berani menyuruh ibu. Ibu dan mas silakan masak berdua. Atau Mas Bayu bisa beli sarapan di luar. Kirana akan makan nanti. Mengurus diri sendiri. Tidak merepotkan siapapun. Bayu berdiri, memegang tangan saya, memohon. Kirana, jangan begini lagi. Ibu sudah tua. Kamu mengalah sedikit. Tidak bisa. Cuma masak sarapan. Apa susahnya? Saya menatap lurus ke matanya. Suara saya tegas. Mas bilang, aku harus mengalah. Padahal aku sedang menuruti perintah ibu. Ibu sendiri yang membuat aturan makan belakangan. Kalau aku memasak sekarang, aku harus mencicipi bumbu. Artinya, aku sudah makan sebelum ibu. Apa mas mau aku jadi menantu yang berani mencicipi makanan sebelum mertua menyentuh sumpit? Mas harus mengerti. Aku sedang berusaha menjadi menantu yang sesuai aturan keluarga ini. Ibu Hartini begitu marah hingga kata-katanya tertahan. Wajahnya memerah. Beliau belum pernah bertemu lawan yang menggunakan senjatanya sendiri untuk menyerang balik. Begitu halus, namun mematikan. Beliau menoleh pada Bayu. Sudah, kamu tidak usah bicara lagi dengannya. Kita lihat saja dia bisa bertahan sampai kapan. Ayo, kita makan lontong sayur di luar. Saya tidak percaya rumah ini bisa mati kelaparan tanpa dia. Ibu Hartini mengenakan sandalnya, menarik Bayu keluar. Saya berdiri di ruang tamu, melihat mereka menghilang di balik gerbang. Lalu saya tersenyum sendiri. Saya masuk ke dapur. Sama sekali tidak menyentuh piring atau gelas milik Ibu Hartini. Saya membuka kulkas, mengambil sekotak susu almond yang saya beli semalam, menuangkannya ke gelas pribadi yang saya bawa dari rumah. Lalu, saya duduk di sofa empuk, menikmati susu sambil melanjutkan buku. Keheningan ini luar biasa. Tidak ada lagi komentar pedas tentang irisan bawang yang tidak rata. Tidak ada lagi keluhan masakan kurang garam. Saya sedang menikmati kebebasan di dalam sangkar yang Ibu Hartini sendiri buat. Dalam perang ini, siapa yang kehilangan ketenangan lebih dulu? Dialah yang kalah. Ibu Hartini sedang emosional.
Sementara saya punya kesabaran yang jauh lebih panjang. Saya ingin menunjukkan rasa hormat tidak lahir dari paksaan yang tak masuk akal, melainkan dari pengertian dan kesetaraan. Kalau beliau ingin saya jadi bawahan, saya akan menjadi bawahan yang paling total, sampai beliau sendiri tidak tahan dengan posisi rendah saya. Sore itu saya pulang sedikit lebih lambat. Begitu masuk, aroma Indomie menyengat dari arah dapur. Rupanya, setelah seharian saya mogok, ibu mertua dan suami saya memilih solusi tercepat untuk mengisi perut. Ibu Hartini duduk di meja. Di hadapannya, semangkuk Indomie yang kuahnya sudah mengering. Beliau menatap saya setajam peluru. Suaranya parau. "Kirana, hebat sekali kamu. Seharian penuh menghilang. Membiarkan ibu mertuamu makan mie instan di rumah. Apa kamu masih punya nurani? Etika sebagai istri dan menantu, kamu taruh di mana?" Saya meletakkan sepatu hak tinggi dengan santai, lalu berjalan mendekat. Wajah saya justru penuh perhatian. "Kenapa ibu makan Indomie? Mas Bayu kemana? Sampai membiarkan ibu sengsara begini." Harusnya Mas Bayu mengajak ibu makan di restoran. Ibu Hartini menggebrak meja. "Jangan salahkan Bayu. Dia pulang kerja terlambat. Saya lelah, tidak mau kemana-mana. Kamu itu menantu. Kamu yang punya tanggung jawab urusan makan. Tidak berani sentuh piring orang tua. Itu cuma alasanmu untuk malas, untuk menyiksa saya yang sudah tua." Saya menghela napas pelan, duduk di kursi seberang. Tentu, dengan jarak yang sesuai dari meja makan beliau. Saya menatap lurus ke matanya. Suara saya berubah serius. "Bu, ibu salah. Kirana tidak malas. Seharian di kantor Kirana bekerja keras. Tetapi Kirana selalu ingat pesan ibu. Posisi rendah tidak boleh menyentuh meja makan sebelum yang lebih tua selesai. Kalau Kirana masuk dapur, menyiapkan piring, lalu tidak sengaja menyentuh makanan ibu sebelum ibu makan, Kirana berdosa. Sekarang, apa ibu sudah selesai makan? Kalau sudah, dan mejanya sudah bersih, baru Kirana berani masuk dapur untuk memasak bagian Kirana." Ibu Hartini hendak memarahi saya lagi. Tetapi beliau sadar, ia sedang terperangkap dalam logikanya sendiri. Beliau tergagap. Ya sudah. "Masak saja sana." "Saya tidak melarang kamu memasak untuk saya." Saya menggeleng. Wajah saya penuh keyakinan. "Tidak bisa, Bu. Kalau Kirana memasak untuk ibu, artinya Kirana harus menyentuh bahan makanan, mencicipi, menyiapkan. Itu artinya Kirana ikut dalam proses makan orang yang lebih tua. Padahal Kirana belum punya hak. Nanti ibu malah bilang Kirana menantu yang tidak tahu aturan. Berani setara dengan ibu. Kirana lebih baik menahan lapar. Lebih baik dimarahi karena malas, daripada dicap menantu tidak tahu sopan santun pada leluhur keluarga Suryo Atmojo. Ucapan saya bagai air es yang disiramkan ke wajah beliau. Ibu Hartini terdiam beberapa detik. Mulutnya ternganga. Argumennya sendiri tentang bakti menantu. Kini saya putar balik menjadi penghalang bagi dirinya. Saat itu Bayu, yang melihat suasana tegang, buru-buru menengahi. Sudah. Masing-masing mengalah sedikit. "Biar Mas beli apa saja untuk kita semua." Saya tersenyum. "Mas beli untuk Mas dan Ibu saja. Aku sudah pesan makanan sendiri. Sebentar lagi datang. Aku akan makan di sudut dapur setelah Mas dan Ibu selesai. Sesuai aturan, aku tidak berani mengganggu meja makan." Saya berdiri dan naik ke kamar, meninggalkan Ibu Hartini di sana dengan semangkuk Indomie dingin dan rasa kekalahan yang mulai pahit. Saya tahu malam itu beliau tidak akan bisa tidur. Beliau mulai sadar kekuasaan dapur yang selama ini ia banggakan telah berbalik menjadi belenggu bagi kenyamanannya sendiri. Dan saya, menantu kesayangannya, adalah orang yang memegang kunci, tetapi menolak membukanya. Karena saya sedang sibuk mematuhi aturan. Pagi hari ketiga, situasi belum membaik bagi Ibu Hartini. Setelah semalaman berpikir, mungkin beliau yakin kalau ia lebih keras, saya akan menyerah. Beliau bangun sangat pagi, sengaja membuat suara gaduh di dapur untuk membangunkan saya, berharap saya turun meminta maaf. Tetapi saya tetap tenang, bangun tepat jam 6, merias diri lebih cantik dari biasanya. Saat turun,
Saya melihat Ibu Hartini duduk di meja dengan sepiring lontong beli dari ujung jalan. Tampak dingin. Bayu duduk di sebelahnya dengan wajah muram. Ibu Hartini melihat saya, lalu menyindir. Lihat. Sekarang rumah ini sudah seperti pasar. Mertua dan menantu punya jalan sendiri-sendiri. Apa kamu sudah puas? Saya mendekat dengan ekspresi terkejut. Astaga, kenapa ibu harus makan lontong beli di luar? Mas Bayu, kenapa tidak bangun lebih pagi membuatkan bubur untuk ibu? Ibu kan sudah tua. Makan makanan luar, nanti sakit perut. Bayu menghela napas. Mas kan tidak bisa masak. Kirana, kamu tidak mau masak. Ibu juga tidak mau ke dapur. Saya memotongnya. Suara saya penuh sesal, namun tajam. Maafkan Kirana. Kirana juga ingin sekali memasak untuk ibu. Tetapi Kirana takut dengan buku aturan itu. Bu, ibu bilang posisi Kirana paling rendah, harus makan paling akhir. Kalau Kirana masak semangkuk soto, lalu ibu makan duluan. Kuahnya berkurang. Dagingnya tidak segar lagi. Artinya, Kirana memberi ibu sisa. Atau kita makan satu panci yang sama. Apa itu tidak melanggar posisi? Jadi, Kirana sudah putuskan demi menjaga kehormatan ibu. Kirana tidak akan pernah memasak satu panci atau memakai piring yang sama dengan ibu lagi. Ibu Hartini menggebrak meja. Hentikan omong kosongmu. Kamu mau rumah ini hancur karena alasanmu. Saya menatapnya. Tatapan saya tiba-tiba menjadi sangat tulus. Kirana tidak sedang menyindir. Bu, Kirana bicara dari hati. Ibu ingin Kirana tahu posisi. Kirana sudah tahu sekarang. Posisi Kirana tidak boleh menyentuh meja makan ibu. Kirana akan melaksanakannya secara total. Mulai sekarang Kirana urus makanan Kirana sendiri. Ibu dan Mas Bayu, silakan urus makanan kalian. Dengan begitu, meja makan ibu akan selalu bersih, suci. Tidak terganggu menantu rendahan ini. Saat itu, bel pintu berbunyi. Saya membuka pintu. Seorang kurir mengantar sekantong makanan yang harum. Saya membawanya ke dapur, meletakkannya di meja pantry, jauh dari meja makan Ibu Hartini. Aroma steak dengan saus jamur dan roti bawang panas menyebar ke seluruh ruangan, mengalahkan aroma lontong dingin di meja beliau. Ibu Hartini menatap kantong makanan saya, lalu menatap piring lontongnya. Wajahnya pucat karena marah. Saat ia mencoba memakai aturan untuk memaksa saya makan sisa, saya justru memakainya untuk makan lebih mewah darinya. Saya membuka kotak makanan dengan santai, mengambil pisau dan garpu, mulai makan di konter dapur. Saya tidak menawarinya. Juga tidak menawari Bayu dengan alasan yang sangat sederhana. Maaf, Bu, Kirana tidak berani menawari ibu makanan dari orang yang posisinya lebih rendah. Takut mengurangi wibawa ibu. Ibu, makan pelan-pelan saja. Kirana tunggu ibu selesai. Baru Kirana bereskan piring ibu. Kirana kan menantu yang patuh. Ibu Hartini duduk di sana. Lontong di mulutnya tiba-tiba terasa pahit. Beliau mulai paham. Wibawanya sedang terkikis oleh kepatuhan menantunya yang mengerikan. Dalam pertarungan ini, saya tidak menggunakan satu pun kata makian. Tidak ada satu pun tindakan kurang ajar. Saya hanya menggunakan apa yang telah beliau berikan pada saya. Beliau berdiri, meninggalkan piring lontongnya, lalu masuk ke kamar dan membanting pintu. Saya dan Bayu saling pandang. Ia menggelengkan kepala. Sementara saya tahu, saya baru saja memenangkan satu ronde lagi. Malam itu, saat saya membaca laporan di kamar, Bayu masuk dengan wajah lelah. Ia duduk di samping saya, menggenggam tangan saya, lalu menghela napas panjang. Kirana, Mas tahu ibu keterlaluan dengan aturan itu. Tetapi lihatlah rumah kita sekarang. Ini bukan lagi rumah. Ibu sudah tua. Sebagai menantu, kamu mengalah sedikit saja. Apa ruginya? Saya meletakkan dokumen, berbalik menatapnya. Mata saya tidak menunjukkan kemarahan, hanya ketenangan yang dingin. Mas bilang aku mengalah. Itu bagaimana? Apa aku pernah membantah ibu? Apa aku melanggar satu pun aturan yang ibu berikan? Bayu menjadi canggung. Memang benar, kamu mengikuti aturan ibu, tetapi kamu melakukannya secara ekstrim. Ibu bilang makan belakangan, tetapi tidak bilang
Kamu tidak boleh memasak untuk semua. Kamu masak saja seperti biasa. Lalu tunggu ibu selesai. Baru kamu makan. Dengan begitu, suasana tetap damai. Saya tersenyum tipis. Senyum yang penuh kecewa pada pria yang saya pilih sebagai suami. Mas Bayu, bicaramu terdengar mudah sekali. Kalau aku memasak, aku harus mencicipi bumbu, menyiapkan. Nanti ibu akan bilang, aku menantu yang tidak tahu diri. Berani menyentuh makanan sebelum selesai. Apa Mas tidak mengerti? Ibu tidak benar-benar ingin aku memasak. Ibu ingin aku tunduk dan menerima status rendah di rumah ini. Aku melakukan persis seperti yang ibu mau, supaya ibu lihat sendiri betapa tidak masuk akalnya aturan itu. Jangan suruh aku mengalah. Karena aku tidak melakukan kesalahan apapun. Bayu mulai kehilangan kesabaran. Tetapi lihat ibu, dia harus makan Indomie, makan makanan warung, sampai maknya kambuh. Kamu manajer, bisa mengatur ratusan orang. Kenapa di rumah tidak bisa sedikit fleksibel demi kedamaian? Aku lelah terjepit di antara kalian. Saya berdiri, mendekat, merapikan kerah kemejanya. Suara saya tetap lembut, namun tegas. Masalahnya, Mas tidak berani menghadapi kenyataan. Kenyataannya, ibumu sedang memakai aturan usang untuk menyiksa menantunya. Dan Mas ingin istrimu menerima siksaan itu, supaya Mas bisa hidup tenang. Aku menikahimu karena aku mencintaimu. Tetapi aku datang ke sini bukan untuk menjadi budak dari pemikiran abad lalu. Kalau Mas kasihan pada ibu, kenapa Mas tidak turun tangan memasak untuknya? Atau Mas juga berpikir urusan dapur hanya untuk perempuan, dan perempuan berposisi rendah harus menerima perlakuan tidak adil. Bayu bungkam. Ia menatap saya seolah melihat orang asing. Mungkin ia tidak pernah menyangka. Gadis yang tampak lembut seperti saya punya argumen yang begitu tajam. Ia tidak bisa membantah, karena setiap kata saya didasarkan pada aturan yang ditulis sendiri oleh ibunya. Ia menyerah. Berbalik. Keluar dari kamar, melihat punggungnya yang lesu, hati saya sedikit perih. Tetapi saya tahu, saya tidak boleh lengah. Kalau hari ini saya berkompromi seumur hidup, saya akan menunduk di rumah saya sendiri. Pertarungan ini bukan hanya untuk perut saya, tetapi untuk martabat seorang wanita dalam keluarga. Malam berikutnya, setelah hari yang melelahkan, saya memutuskan memanjakan diri. Saya mampir ke supermarket, membeli 2 ekor lobster segar, mentega, bawang putih, dan sebotol anggur. Saat tiba di rumah, saya melihat Ibu Hartini dan Bayu duduk di meja dengan sepiring ikan pindang dan semangkuk sayur lodeh yang warnanya sudah kusam. Saya menyapa dengan sopan, lalu berjalan ke dapur. Sesuai aturan, saya berdiri menunggu, bersandar di kulkas, tenang, melihat mereka makan. Ibu Hartini sesekali melirik saya, sengaja mengambil ikan, lalu berkata keras, "Ikan asin begini baru nikmat, tidak seperti makanan barat yang bikin gemuk." Saya hanya tersenyum. Setelah mereka selesai dan Ibu Hartini meninggalkan meja untuk menyalakan TV di ruang tamu, baru saya mulai. Saya tidak memakai peralatan rumah. Saya memakai set pribadi yang sudah saya siapkan. Aroma bawang putih dan mentega yang ditumis segera menyebar, merayap hingga ke ruang tamu. Aroma lobster sos mentega yang mewah, saya mendengar suara TV mengecil. Lalu, langkah Ibu Hartini. Saya menata lobster yang merah merona di atas piring di meja pantry. Saya tidak duduk di meja makan utama. Saya makan sambil berdiri di konter dapur. Setiap suapan daging lobster yang kenyal, berpadu gurihnya mentega, membuat saya merasa luar biasa. Ibu Hartini tidak tahan lagi. Beliau masuk ke dapur, berdiri dengan tangan di pinggang. "Kirana, makan apa kamu itu? Beli makanan mahal, lalu dimakan sendirian. Apa kamu tidak punya malu? Ada mertua dan suami di rumah. Tidak ditawari sama sekali." Saya meletakkan garpu, menyeka mulut dengan serbet, lalu menatapnya dengan wajah paling polos. "Permisi, Bu. Bukankah Ibu yang mengajari saya? Posisi rendah, tidak boleh menyentuh makanan, dan tidak boleh makan satu meja. Makanan saya ini dari posisi yang lebih rendah lagi. Mana berani saya menawarkannya untuk Ibu. Ibu pantasnya makan ikan pindang yang sederhana.
sesuai martabat orang dulu. Kalau saya tawari makanan berlemak ini, nanti ibu sakit perut atau darah tinggi. Saya yang berdosa. Saya begini justru untuk menjaga kehormatan dan kesehatan ibu. Mata Ibu Hartini terpaku pada sisa setengah lobster di piring saya. Beliau yang suka makan enak, kini terhalang oleh gengsi dan aturannya sendiri. Beliau menunjuk saya. Suaranya bergetar. Kamu pakai uang anakku untuk foya-foya sendiri. Saya menjawab dengan tenang. Maaf, Bu. Ini uang dari gaji saya sebagai manajer akuntansi. Sejak menikah, saya belum pernah meminta uang Mas Bayu sepeser pun. Karena saya makan terpisah sesuai aturan ibu, maka uang pun saya pisahkan. Agar ibu tidak khawatir saya menghamburkan uang keluarga, saya makan bagian saya. Ibu makan bagian ibu. Ibu Hartini berbalik dengan kesal, naik ke lantai atas. Langkahnya menghentak di tangga kayu. Saya melirik piring saya, lalu ke ruang tamu, tempat Bayu duduk terdiam. Makan malam yang lezat. Tetapi hati saya sedikit bergejolak. Saya tidak ingin hidup seperti ini selamanya. Tetapi, jika Ibu Hartini tidak mau berubah, saya masih harus makan mewah sendirian untuk waktu yang lama. Minggu pagi, saat matahari mulai menyinari jalanan Menteng, Ibu Hartini memutuskan melancarkan serangan total. Beliau memanggil saya dan Bayu ke ruang tamu. Di tangannya masih ada buku aturan yang usang. Wajahnya penuh amarah. Beliau membanting buku itu ke meja. Saya panggil kalian untuk bicara jelas. Kirana, kamu jadi menantu di sini baru seminggu, tetapi kelakuanmu sudah di luar batas. Kamu pakai alasan aturan untuk menyiksa mertua, untuk lari dari tanggung jawab. Sejak kamu datang, apa dapur ini pernah menyala? Kamu anggap rumah ini hotel. Pulang pergi pesan makanan mewah untuk dirimu sendiri. Manusia macam apa kamu ini? Saya tetap menjaga sikap. Duduk tegak, kedua tangan di pangkuan. Permisi, Bu. Kirana selalu melaksanakan persis seperti yang ibu ajarkan di malam pertama. Ibu bilang makan belakangan. Kirana makan belakangan. Ibu bilang tidak boleh menyentuh meja makan sebelum yang lebih tua selesai. Kirana tidak berani melanggar. Ibu bilang Kirana posisi paling rendah. Kirana tidak pernah berani duduk sejajar dengan ibu. Kirana tidak mengerti. Apa salah Kirana sampai ibu semarah ini? Ibu Hartini melotot. Jangan pakai lidah tak bertulang untuk berkelit. Maksud saya, kamu harus memasak untuk kami. Setelah kami selesai, baru kamu makan sisanya. Bukan membiarkan kami kelaparan, lalu kamu enak sendiri. Kamu menantu, harus melayani mertua dan suami dulu, baru dirimu. Saya menghela napas pelan. Wajah saya penuh keprihatinan. Bu, ibu mengajari saya posisi rendah, tidak boleh menyentuh makanan atasan. Kalau saya memasak, saya harus mencicipi. Berarti saya makan sebelum ibu. Makanan yang saya masak, kalau tersentuh tangan saya, jadi tidak sucu lagi untuk ibu. Saya sudah pikirkan. Satu-satunya cara agar saya tidak melanggar aturan dan tetap menjaga kehormatan ibu adalah masing-masing mengurus makanannya sendiri. Ibu sendiri yang bilang saya makan terpisah. Mana berani saya makan satu panci dengan ibu. Ibu Hartini begitu marah. Beliau berdiri, menunjuk wajah saya. Kamu keluar dari rumah ini sekarang juga. Keluarga Suryo Atmojo tidak butuh menantu kurang ajar yang memakai logika untuk menekan mertuanya. Bayu panik. Berdiri menengahi. Bu, sabar. Kirana kan hanya mengikuti kemauan ibu. Kalau ada apa-apa, kita bicarakan baik-baik. Kenapa sampai mengusir? Saya berdiri. Sama sekali tidak takut. Saya menatap Ibu Hartini dengan tenang. Ibu mau saya pergi. Saya akan pergi. Tetapi sebelum itu, saya mau bertanya. Ibu membuat aturan ini untuk membangun keluarga bahagia atau untuk menciptakan penjara bagi menantu. Kalau ibu butuh pembantu yang penurut dan tahan banting, ibu salah memilih orang. Tetapi kalau ibu ingin menantu yang tahu sopan santun, namun juga punya harga diri, sebaiknya ibu tinjau kembali buku aturan itu. Saya izin ke kamar untuk berkemas. Saya berbalik. Hati saya lega. Saya tahu saya tidak salah. Kelemahan Bayu dan kekerasan hati Ibu Hartini telah membuat rumah ini sesak. Tetapi saya yakin,
Ibu Hartini tidak akan membiarkan saya pergi semudah itu. Karena ada satu kartu ekonomi yang belum ia perhitungkan. Saya sedang memasukkan pakaian ke koper saat Bayu berlari masuk. Ia memeluk saya dari belakang. Kirana, jangan pergi. Ibu cuma emosi. Aku mohon, tetaplah di sini. Aku akan bicara lagi dengan ibu. Saya melepaskan tangannya. Berbalik. Mas, masalahnya bukan pergi atau tinggal. Masalahnya kesetaraan. Ibu menganggapku makhluk asing yang harus dijinakan. Aku tidak bisa hidup seperti ini. Tetapi, baiklah. Demi kita, aku akan tinggal sekali lagi. Tetapi, mulai sekarang, semuanya akan berbeda. Saya turun ke bawah. Ibu Hartini masih duduk termenung. Saya tidak membawa koper, melainkan selembar map kecil. Saya duduk di hadapannya. Suara profesional seorang manajer akuntansi mulai terdengar. Bu, setelah saya pikirkan, hidup bersama dengan cara masing-masing seperti ini sangat boros dan melelahkan. Saya makan terpisah. Saya juga tidak diizinkan menyentuh dapur umum untuk melayani ibu. Maka mulai bulan ini, saya mohon izin mengubah cara kontribusi keuangan dalam keluarga. Ibu Hartini mengangkat kepala. Kamu mau apa? Saya menjelaskan dengan tenang. Sebelumnya, Mas Bayu bilang, kami berdua akan memberikan 10 juta rupiah setiap bulan untuk biaya hidup. Namun, karena saya tidak makan di rumah dan tidak memakai bahan makanan yang sama dengan ibu, jumlah itu tidak adil. Saya sudah hitung. Mulai sekarang, saya hanya akan membayar bagian saya untuk listrik, air, dan internet. Sesuai meteran, saya akan bayar 2 juta setiap bulan. Sisanya saya simpan untuk biaya makan saya sendiri di luar. Mas Bayu membayar bagiannya. Ibu mengurus bagian ibu. Dengan begitu, semuanya adil, sesuai semangat makan terpisah yang ibu inginkan. Wajah Ibu Hartini langsung berubah. Beliau tidak punya uang pensiun yang besar. Selama ini, semua pengeluaran rumah bergantung pada gaji Bayu dan kontribusi saya. Kehilangan sebagian besar pemasukan bulanan membuatnya pusing. Kamu perhitungan sekali. Listrik dan air hanya segitu. Lalu jasa saya mengurus rumah ini bagaimana? Saya tersenyum. Ibu mengurus untuk ibu dan Mas Bayu. Saya tidak merepotkan ibu. Makanan saya beli sendiri. Piring saya cuci sendiri dengan peralatan terpisah. Kamar saya bersihkan sendiri. Saya rasa 2 juta sudah lebih dari cukup. Ibu yang mengajari saya untuk tahu posisi. Maka saya juga harus tahu cara melindungi keuangan saya untuk masa depan. Ibu Hartini menatap Bayu, berharap putranya membela. Tetapi Bayu hanya menunduk. Ia tahu, kalau ia memaksa saya membayar lebih, saya akan pindah. Kemarahan Ibu Hartini kini dikalahkan oleh kekhawatiran finansial. Beliau sadar, wibawanya tidak bisa mengisi dompetnya yang menipis. Dengan kesal, beliau mengambil uang 2 juta yang saya letakkan di meja. Saya tahu, saya baru saja melancarkan pukulan telak ke titik terlemah. Kehidupan yang setara tidak hanya butuh argumen, tetapi juga kekuatan ekonomi. Dan saya, seorang manajer akuntansi, tidak akan pernah membiarkan diri saya rugi dalam angka. Setelah berhari-hari makan mie instan dan makanan warung demi gengsi, kesehatan Ibu Hartini menurun. Mah kronisnya kambuh. Beliau terus memegangi perut sambil meringis. Bayu bekerja dari pagi sampai malam. Tidak ada yang merawatnya selain saya. Rabu sore, saya pulang lebih awal. Begitu masuk, saya melihat Ibu Hartini di dapur. Beliau mencoba membersihkan kangkung, tetapi tangannya gemetar, wajahnya pucat. Melihat saya, beliau tidak lagi angkuh. Hanya melirik sekilas. Saya masuk ke dapur, menuang segelas air, lalu bersandar di pintu, mengamatinya. Saya memulai percakapan dengan nada perhatian yang halus. Kenapa ibu harus ke dapur? Ibu kan sedang sakit mah. Kenapa tidak istirahat? Ibu Hartini mendesah. Suaranya lemah. Kalau tidak masak, mau makan apa? Bayu pulang malam. Masa dia harus puasa? Kamu juga tidak mau. Ya sudahlah. Saya berdiri di sampingnya, mengarahkan tangan ke arah sayuran, tetapi sama sekali tidak menyentuhnya. Saya tetap memegang janji, posisi rendah, tidak menyentuh makanan atasan. Ibu memang hebat.
Di usia segini masih memasak untuk anak laki-lakinya. Mas Bayu beruntung sekali. Kirana kalau masuk dapur, pasti kaku. Takut merusak hidangan ibu. Nanti Kirana berdosa besar. Ibu Hartini menatap saya. Matanya menunjukkan kelelahan. Dan sebersit permohonan yang tersembunyi di balik kesombongan. Suaranya bergetar. Kirana, bagaimana kalau kamu bantu ibu masak makan malam? Ibu lelah sekali, tidak kuat berdiri. Saya tersenyum lembut, namun sangat tega. Bu, Kirana ingin sekali membantu, sungguh. Tetapi Kirana takut. Ingat aturan keluarga. Kalau Kirana menyentuh panci ibu sekarang, besok kalau ibu sudah sehat, nanti ibu bilang Kirana tidak sopan. Memanfaatkan saat ibu lemah untuk merebut dapur. Kirana lebih baik membiarkan ibu sedikit lelah hari ini, daripada nanti ibu sakit hati karena Kirana tidak tahu aturan. Semangat ya, Bu. Sebentar lagi selesai. Saya naik ke kamar untuk mandi, meninggalkan Ibu Hartini sendiri di dapur yang dingin. Saya tahu saya kejam, tetapi kekejaman ini perlu agar beliau mengerti nilai sebuah bantuan. Selama ini beliau menganggap menantu di dapur sebagai kewajiban, sebagai anugerah darinya. Sekarang beliau harus sadar. Saat beliau merenggut kesetaraan, beliau juga merenggut haknya untuk dibantu. Malam itu, Bayu pulang. Mendapati ibunya terbaring lemas di sofa dan dapur berantakan. Ia berlari ke kamar mencari saya. Kirana, kamu lihat ibu sakit, tetapi tidak membantu. Kamu keterlaluan. Saya menjawab, tenang, aku sudah berdiri di samping ibu seharian untuk menyemangatinya. Mas, mau aku bantu bagaimana? Menyentuh barang ibu, lalu dimarahi karena tidak sopan. Aku sedang menjaga etika keluarga ini. Kalau Mas kasihan pada ibu, mulai besok atur pekerjaanmu untuk pulang lebih awal dan masak untuknya. Jangan bebankan semuanya padaku saat ibumu sendiri yang melarangku menyentuh makanannya. Bayu bungkam. Ia sadar. Di keluarga ini, semua aturan kini berbalik menyiksa penciptanya. Sementara saya tetaplah menantu paling patuh di dunia. Karena saya menjalankan aturan keluarga tanpa meleset satupun. Yang tidak saya duga, pukulan terbesar datang dari luar pagar. Adik ipar saya, Wulan, baru saja melahirkan. Ibu Hartini selalu membanggakannya sebagai menantu idaman keluarga lain. Suatu sore, beberapa ibu dari kompleks datang berkunjung. Mereka duduk di teras, mengobrol sambil minum teh. Dan dari jendela kamar, saya mendengar semuanya. Salah satu tetangga bertanya, kenapa akhir-akhir ini dapur keluarga Suryo Atmojo tidak pernah berasap? Ibu Hartini dengan gengsinya mencoba menjelaskan bahwa ia sedang melatih menantu barunya agar tahu posisi. Bahwa di keluarga terhormat, menantu harus menunggu dan makan paling akhir. Tetapi tetangga itu justru terkejut. Zaman sekarang masih ada yang menyuruh menantu makan sisa. Bu, saya kira keluarga Suryo Atmojo itu terhormat. Ternyata aturannya seperti zaman dulu. Tetangga yang lain menimpali pelan, tetapi cukup jelas untuk saya dengar. Tetapi menantunya juga cerdas. Katanya dia manajer, dia patuh sampai keluarganya sendiri yang kerepotan. Sampai mertuanya menangis di dapur. Pintar sekali. Bisik-bisik itu seperti jarum yang menusuk harga diri Ibu Hartini. Wibawa yang ia banggakan kini menjadi bahan obrolan. Setelah para tamu pulang, beliau duduk termenung lama sekali. Beliau mencoba menjaga tradisi. Tetapi kenapa hasilnya begitu menyakitkan? Dan mungkin di antara kalian yang mendengar cerita ini, ada yang pernah tinggal serumah dengan mertua seperti Ibu Hartini, yang menyambut kalian bukan dengan pelukan, melainkan dengan daftar aturan. Ceritakan di kolom komentar. Kalian bertahan atau kalian memilih pergi. Sementara itu, saya tetap tenang. Saya tahu, opini di luar sana sudah berpihak pada saya. Tujuan saya bukan mempermalukan ibu mertua. Tujuan saya menghancurkan belenggu yang mencekik kehidupan saya dan Bayu. Saya tahu, hanya setelah citra palsunya runtuh, barulah Ibu Hartini akan berani menghadapi kenyataan dan menerima perubahan. Rabu malam, suasana di rumah berat sekali. Setelah makan malam yang sunyi, di mana Ibu Hartini
lagi-lagi harus membereskan piringnya sendiri. Beliau memanggil kami. Bayu, Kirana, Ibu mau bicara. Kami duduk di hadapannya. Ibu Hartini tampak jauh lebih tua malam itu. Bahunya turun. Suaranya tidak lagi setajam dulu. Kirana, kamu menang. Katanya pahit. Kamu membuat ibu jadi bahan tertawaan seluruh kompleks. Ibu tidak menyangka menantu baru sepertimu punya akal setajam ini. Saya menjawab dengan tenang. Bu, saya tidak ingin menang atau kalah. Saya hanya menjalankan aturan ibu dengan serius. Kalau hasilnya cemoohan, itu bukan salah saya. Itu salah aturannya. Aturan itu tidak lagi sesuai zaman dan tidak mengandung kasih sayang. Bayu ikut bicara. Suaranya serak. Bu, aku mohon. Jangan begini lagi. Aku lelah. Pulang kerja, aku ingin suasana hangat, bukan ketakutan. Aku sayang ibu. Aku sayang Kirana. Tetapi kalau begini terus, aku tidak kuat. Ibu Hartini menghela napas. Kelelahan dan rasa malu membuatnya mulai goyah. Saya melihat celah itu. Saya mengeluarkan selembar kertas yang sudah saya siapkan. Ini apa? Tanya beliau. Ini kesepakatan hidup bersama yang beradab, Bu. Saya susun berdasarkan hak dan kewajiban semua anggota keluarga. Kalau kita ingin terus hidup di bawah satu atap tanpa kebencian, kita butuh aturan main yang baru. Aturan yang didasarkan pada kesetaraan dan rasa hormat, bukan kepatuhan tanpa syarat. Ibu Hartini mengambil kertas itu. Tangannya sedikit gemetar. Beliau mulai membaca pasal-pasal yang sudah saya pertimbangkan masak-masak. Saya menjelaskan satu persatu. Pertama, penghapusan total aturan makan belakangan. Di keluarga ini, semua setara. Makan malam adalah waktu berkumpul. Siapa pulang cepat, dia menyiapkan. Siapa pulang lambat, dia membantu setelahnya. Kita duduk satu meja, makan makanan yang sama. Kedua, soal keuangan. Saya dan Mas Bayu akan berkontribusi secara adil dan transparan. Uang itu untuk belanja, tagihan, dan menyewa asisten rumah tangga paruh waktu. Ibu tidak perlu bekerja keras. Tetapi, ibu juga tidak boleh memakai uang itu untuk mengontrol hidup kami. Ketiga, pekerjaan rumah dibagi rata. Hari kerja, saya pulang malam. Saya yang beres-beres setelah makan. Mas Bayu yang belanja atau membeli sarapan. Akhir pekan, saya yang memasak masakan kesukaan ibu. Ibu menjadi penasihat, bukan pemberi perintah. Terakhir, soal privasi. Ibu tidak boleh masuk kamar kami tanpa izin. Sebaliknya, kami juga akan menghormati ruang pribadi ibu. Semua masukan disampaikan dengan tulus, bukan dengan ancaman. Saya menatap lurus ke mata Ibu Hartini. Kalau ibu menandatangani ini, saya berjanji menjadi menantu yang paling berbakti. Saya akan merawat ibu saat sakit. Saya akan membanggakan keluarga Suryo Atmojo dengan kebahagiaan kami. Tetapi kalau ibu tidak mau, maaf, saya dan Mas Bayu akan pindah besok. Saya sudah mencari apartemen. Mas Bayu harus memilih, tinggal di sini bersama ibu dalam kesepian, atau pergi bersama istrinya membangun kehidupan baru. Bayu menggenggam erat tangan saya. Ia menatap ibunya dengan mata memohon. Bu, aku mohon, biarkan kami hidup normal, melihat ketegasan saya dan keputusasaan putranya. Pertahanan Ibu Hartini runtuh. Beliau sadar, kalau ia terus mempertahankan aturan kuno itu, ia akan kehilangan satu-satunya putranya. Beliau menatap rumah yang ia jaga seumur hidup. Tetapi rumah tanpa kehangatan hanyalah bangunan kosong. Ibu selalu berpikir, itu yang terbaik untuk keluarga. Fisiknya lirih. Ibu tidak sadar, dihina tetangga. Ibu masih tahan. Tetapi kalau Bayu pergi, untuk apa ibu hidup? Ibu Hartini mengambil pulpen. Beliau menatap saya sekali lagi, seolah memastikan. Saya mengangguk tulus. Beliau menandatangani kesepakatan itu. Tanda tangannya sedikit bergetar, tetapi jelas. Bayu bernapas lega. Ia memeluk ibunya sambil menangis. Terima kasih, Bu. Ibu akan lihat, keluarga kita akan jauh lebih bahagia. Saya mendekat dan menggenggam tangan Ibu Hartini. Untuk pertama kalinya, saya menyentuhnya tanpa rasa waspada. Ibu istirahat,
Besok pagi, saya bangun pagi. Saya buatkan bubur ayam kesukaan ibu. Kita sarapan bersama sebelum saya berangkat kerja. Ibu Hartini tidak menjawab. Beliau hanya membalas genggaman tangan saya. Kepatuhannya kali ini bukan kekalahan, melainkan penyerahan diri pada kesehatan dan cinta keluarga. Buku aturan usang itu kini hanya tinggal kenangan, digantikan oleh aturan cinta dan pengertian. Minggu pagi itu, matahari bersinar. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dapur keluarga Suryo Atmojo kembali ramai dengan canda dan aroma masakan. Saya bangun pagi-pagi sekali. Ibu Hartini turun ke dapur dengan pakaian rumah yang sederhana. Beliau tidak lagi menunggu dengan wajah masam. Beliau mendekati saya. Sini, biar ibu yang urus sayurnya. Kamu kalau masak bubur, harus terus diaduk, nanti gosong. Saya tersenyum, menyerahkan sekat sayuran padanya. Iya, Bu, tolong ya. Nanti saya tambahkan sedikit jahe, biar perut ibu hangat. Bayu pulang dari membeli koran. Ia tertegun melihat pemandangan itu, lalu tersenyum lebar. Hari ini ada 2 koki hebat di rumah. Aku harus makan 3 mangkuk. Pukul 8 pagi, sarapan tersaji di meja makan utama. Untuk pertama kalinya, 3 kursi terisi penuh. Saya mempersilakan Ibu Hartini duduk di kepala meja. Tidak ada yang harus berdiri. Tidak ada yang harus menunggu. Tidak ada yang harus makan sisa. Ibu Hartini mencicipi bubur. Beliau mengangguk pelan. Enak. Kamu lumayan juga masaknya. Cuma kurang sedikit garam. Saya tertawa. Baik. Bu, besok saya perbaiki. Ibu, makan yang banyak biar sehat. Sarapan berlangsung hangat. Kami membicarakan pekerjaan Bayu, rencana merenovasi taman kecil di belakang. Ibu Hartini sesekali mengambilkan lauk untuk saya dan Bayu. Wajahnya tampak lebih ringan. Selesai makan, saya hendak membereskan piring. Tetapi Ibu Hartini mencegah. Sudah, biar ibu saja. Kamu sama Bayu jalan-jalan sana. Sudah lama kan kalian tidak punya waktu berdua? Saya dan Bayu saling pandang. Ia mengedipkan mata. Kami berjalan bergandengan tangan, merasakan udara pagi di setiap sudut jalan Menteng. Saya tahu, ke depan masih akan ada gesekan. Tetapi sekarang, kami punya fondasi yang kokoh. Kesetaraan dan cinta. Pertarungan saya tidak berakhir dengan hukuman, melainkan dengan rekonsiliasi. Saya memakai akal untuk melindungi diri. Tetapi pada akhirnya, saya memakai hati untuk mempertahankan keluarga. Rumah di Menteng itu kini bukan lagi sangkar dari aturan usang, melainkan rumah yang hangat. Tempat setiap orang menemukan posisinya yang terhormat. Mungkin inilah neraca paling sukses yang pernah saya seimbangkan dalam hidup. Neraca antara harga diri dan kebahagiaan keluarga. Para pendengar yang budiman, cerita ini mengajarkan kita satu hal. Kehormatan dalam sebuah keluarga tidak pernah datang dari dogma dan aturan yang usang. Ia tumbuh dari saling pengertian dan dari keberanian untuk berhenti menerima yang salah. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti Kirana dulu. Pulang kerja dengan lelah, lalu disambut bukan oleh kehangatan, melainkan oleh daftar aturan yang menempatkan mereka di posisi paling rendah. Jangan diam, tetapi jangan pula melawan dengan amarah. Lawanlah dengan akal, dengan ketegasan, dan dengan harga diri yang utuh. Ada juga banyak suami seperti Bayu di luar sana. Pria baik hati, tetapi terlalu lemah untuk berdiri di antara ibu dan istrinya. Ketahuilah, diam bukanlah kedamaian. Diam hanya memindahkan beban kepada orang yang paling kalian cintai. Dan ada pula para ibu mertua seperti Hartini, yang mengira kuasa dan tradisi adalah cara mencintai. Padahal, saat kita memakai kekuasaan untuk memaksa, tanpa sadar, kita sedang membangun dinding dengan orang yang kita sayangi. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kita bisa memilih dinding atau memilih meja makan tempat semua orang duduk setara. Meja makan hanya akan terasa nikmat ketika semua anggota keluarga bisa duduk bersama dan berbagi dengan tulus. Bagaimana dengan kalian? Pernahkah kalian menghadapi aturan keluarga yang tidak masuk akal? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir.